Legend of the Great Sage. Chapter 141. Jimat roh berubah menjadi kilat, langsung menerangi aula gelap. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan dua titik merah yang tiba-tiba menyala. Aula suci. Petir putih yang menyala-nyala menyerang dengan keras kulit yang seperti besi itu, tapi tidak meninggalkan bekas. Qian Yannian mundur selangkah. Melihat monster mirip menara di depannya, dia mengungkapkan ekspresi panik. Iblis, iblis. Meskipun dia tidak merasakan sedikit pun aura iblis, tekanan yang sangat besar dan hampir nyata masih menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Pikirannya berantakan. Bagaimana pemuda Kirefinemen lapisan kedua yang tampaknya biasa dan lemah bisa mengalami transformasi seperti itu? Ini benar-benar di luar imajinasinya. Li Qingshan membentangkan tubuhnya. Tanduk tajam di kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Dia menunduk dan menatap Qian Yannian. Dia berkata dengan suara keras, "Sudah kubilang berhenti. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan?" Petik 2. Qian Yannian meraung. Kedua pedang geng metal Qi berubah menjadi dua sinar cahaya keemasan dan menusuk Li Qingshan. Sulit bagi tubuh besarnya untuk menghindari serangan seperti itu, dan Li Qingshan tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Sebelum pedang kilogam geng bisa menyentuh kulit Li Qingshan, pedang itu menabrak perisai mirip cangkang kura-kura dan dilawan oleh Qi Iblis. Mereka berubah menjadi bubuk dan tidak dapat direformasi lagi. Qian Yannian secara naluriah menyentuh 100 kantong harta karunnya. Ada jimat penyelamat jiwa dan obat-obatan roh yang dapat digunakan untuk membalikkan keadaan. Kantong 100 harta karun adalah kehidupan kedua seorang kultivator Kirefinemen. Jari telunjuk yang seperti tiang besi menembakkan cakar yang setajam parang. Dengan dentang yang tajam, itu berhenti di depan dahi Qian Yannian. Qian Yannian membeku, tidak berani bergerak sedikit pun. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Jika Li Qingshan ingin membunuhnya, cakar tajam itu akan menembus kepalanya dan merenggut nyawanya. Qian Yannian gemetar. "Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Jangan bunuh aku." Li Qingshan mengambil 100 kantong harta karun dari tangan Qian Yannian dan memegangnya di antara jari-jarinya. Kemudian, dia mengambil pedang pemikat angin yang seperti mainan. Petik 2. Ekspresi rumit dari sanjungan, sikap menjilat, dan ketakutan muncul di wajah Qian Yannian. Kemudian, ia roboh seperti topeng. Tanpa ragu-ragu, Li Qingshan menusuk dada Qian Yannian dengan pedangnya. Bagi praktisi kilapisan kelima, ini bukanlah luka yang fatal, namun cukup membuatnya kehilangan sebagian besar kecakapan bertarungnya, terutama bagi pria berusia 100 tahun. Qian Yannian melebarkan matanya dan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Li Qingshan menjentikkan jari telunjuknya, mematahkan rahang Qian Yannian seperti panah pengepungan. Kemudian, Li Qingshan menghunuskan pedang pemikat anginnya dan mundur beberapa langkah. Sosoknya berangsur-angsur menyusut dan akhirnya kembali ke wujud manusia. Dia berkata kepada Qian Yannian, "Sekarang, ayo lanjutkan. Perhatikan, aku akan membunuhku." Petik 2. Setelah kehilangan 100 kantong harta karunnya, dua pedang geng metal Qi, dan ditusuk di dada, Qian Yannian seperti binatang buas yang terluka parah yang cakar dan giginya dicabut. Dia mengaum tanpa arti. Seolah dia tahu mustahil untuk melarikan diri, Qian Yannian dengan paksa menutup lukanya dengan truki, membangkitkan semua truki di tubuhnya, dan menerkam Li Qingshan. Qian Yannian tidak tahu siapa dia, tapi hembusan angin menerpa wajahnya. Lapisan kilau emas pucat muncul di tubuh Qian Yannian. Li Qingshan menebas dengan seluruh kekuatannya, tapi Qian Yannian tidak mengelak. Tangannya membentuk bilah ki emas pucat dan menusuk tulang rusuk Li Qingshan. Dentang, pedang yang melilit angin, yang berisi ki sejati dan kekuatan besar Li Qingshan, menerobos geng metal truki milik Qian Yannian dan meninggalkan bekas berdarah di bahunya. Li Qingshan juga menutup mata terhadap hal itu. Pedang yang melilit angin menebas leher Qian Yannian. Terdengar lagi suara benturan logam, dan dua tusukan rasa sakit datang dari bawah tulang rusuknya. Tangan pisau Qian Yannian dengan mudah menembus jubah serigala hitam, yang dapat menahan baut panah, dan truki Li Qingshan. Namun, ia tidak dapat menembus kulit sapi iblis hari yang keras milik Li Qingshan. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Di ruang sempit, keduanya tidak mundur selangkah, dan juga tidak menghindar. Mereka saling menyerang puluhan kali. Jubah serigala hitam di tubuh Li Qingshan sudah compang camping hingga tak bisa dikenali lagi. Qian Yannian juga berlumuran darah, dan luka di dadanya terus-menerus mengeluarkan darah. Kurang dari lebih besar dari. Mata Qian Yannian memerah, dan dia seperti harimau gila. Pada akhirnya, dia tidak peduli dengan gerakan apapun, dan dia meraih Li Qingshan dan menghantam pilar. Dong, 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 dong. 5 pilar runtuh berturut-turut. Aula berguncang, dan asap serta debu membubung kemana-mana. Tubuh Li Qingshan tertutup debu, dan dia membentuk sosok yang menyedihkan. Namun, matanya masih setenang air. Serangan gila semacam ini jelas tidak dapat menyakitinya, dan efek pertempuran yang menghancurkan bumi seperti ini adalah apa yang dia inginkan. Praktisi kilapisan kelima yang tahu dia akan mati dan bertarung seperti binatang yang terpojok sangat gigih di luar imajinasi Li Qingshan. Bahkan dalam situasi di mana dia terluka parah, dia masih menunjukkan kekuatan bertarung yang mengejutkan. Li Qingshan menemukan bahwa hanya dengan kekuatan praktisi kilapis kedua, meskipun tubuhnya kuat, akan sangat sulit untuk menang. Di bawah pemboman kekerasan truki, Li Qingshan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Akhirnya,
Sebuah pukulan mendarat dengan kuat di dadanya. Dia tidak mengendalikan tubuhnya, dan membiarkannya terbang lebih dari 100 kaki jauhnya, mendarat dengan keras di peron. Dia tidak lupa mengatakan, sangat kuat. Tentu saja semua ini ada tujuannya. Dia ingin membunuh Qian Yanyan secara terbuka, tapi dia pasti tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Dia ingin dengan sengaja menimbulkan keributan, menarik garis antara dia dan kematian Zhao Liangqing, dan menyembunyikan identitasnya sebagai iblis. Dia tidak hanya bisa menunjukkan kelemahan kepada calon musuhnya untuk mematikan saraf mereka, tapi dia juga bisa membingungkan beberapa calon musuhnya sehingga mereka tidak terburu-buru menyerangnya. Ini akan memberinya lebih banyak waktu untuk berkembang. Ini adalah rencana yang sangat mendalam. Namun sebelum Li Qingshan merasa bangga dengan pertunjukan yang dia sutradarai, dia terpana dengan pemandangan di sekitarnya. Bau darah yang kental menyelimuti seluruh platform. Darah basah telah mengering dan menjadi hitam. Ribuan jenazah, pria, wanita, dewasa, dan anak-anak, bertumpuk di peron dan jalur pegunungan. Mereka yang belum pernah melihatnya tidak akan pernah bisa membayangkan pemandangan tragis seperti apa itu. Ada tangan dan kaki yang tak terhitung jumlahnya, wajah-wajah bengkok dan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, dan mata yang terbuka lebar, tidak bisa menutup dengan damai. Li Qingshan sedang terlibat dalam pertempuran sampai mati, dengan Qian Yanyan di aula, jadi dia tidak berminat untuk memperhatikan teriakan perang di luar. Dia pada dasarnya menutup telinga terhadap hal itu. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, meskipun dia secara pribadi telah membunuh banyak orang di masa lalu dan awalnya mengira dia sudah terbiasa dengan darah dan kematian, dia masih merasa sangat terkejut. Siapa itu? Apa yang telah mereka lakukan? Bulan muncul dari awan gelap. Cahaya bulan menutupi segalanya dengan lapisan es berwarna perak. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Tidak ada satu suara pun, seolah-olah semua makhluk di alam tertegun, takut mengganggu mereka. Namun, orang yang menyebabkan semua ini, Qian Rongzi, saat ini memegang duri yang membelah air, mengirimkan orang-orang yang beruntung yang masih mengerang dan bernapas dari tumpukan mayat ke neraka satu persatu. Qian Ronghui mundur dengan susah payah. Tidak, Rongzi, tidak ada keluhan di antara kita. Dia adalah orang pertama yang tersedot ke dalam hiruk-pikuk darah. Namun, dengan kekuatannya di puncak lapisan pertama praktisi Qi, dia masih berhasil bertahan. Namun, Qi aslinya telah benar-benar habis, dan dia dipenuhi luka. Dia pada dasarnya tidak punya kekuatan lagi sama sekali. Namun, Qian Rongzi berkata, 4 tahun lalu, pada hari ke-15 bulan ke-8, kamu menyebutku pelacur. Duri yang membelah air menusuk kepala Qian Ronghui tanpa ampun. Qian Yanyan mengejarnya keluar dari aula. Ketika dia melihat ini, dia langsung membeku. Pikirannya kembali jernih. Apakah keluarga Qian berakhir begitu saja? Qian Rongzi berbalik dan menatap Qian Yanyan. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat gembira, haha, kakek, apakah kamu melihat ini? Anak dan cucumu semuanya mati. Petik 2. Dengan teriakan liar, Qian Yanyan tenggelam dalam kegilaan yang lebih dalam. Dia mengabaikan Li Qingshan dan menerjang ke arah Qian Rongzi. Li Qingshan mencengkeram pedang yang terkelupas itu dengan kuat, tapi dia tidak mengayunkannya. Wanita ini kejam dan berubah-ubah. Dia telah menyakitinya berkali-kali, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Melihat Qian Yanyan menerjang, Qian Rongzi mengeluarkan 3 jimat api, yang berubah menjadi bola api dan menembak ke arah Qian Yanyan. Ledakan, 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 ada 3 ledakan, api membubung ke udara, dan gelombang kejut menyapu sisa-sisa mayat. Namun, sebelum Qian Rongzi sempat merayakannya, dia melihat Qian Yanyan dengan paksa menerobos api. Rambutnya yang jarang telah hangus, dan tubuhnya dipenuhi bekas hangus. Namun, dia tetap menuntutnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Sepotong ketakutan akhirnya muncul di wajah Qian Rongzi, tapi dia tidak melarikan diri. Dia mencengkeram duri pemecah air dengan kuat dan menusukkannya ke arah Qian Yanyan dengan seberkas cahaya biru. Tiba-tiba, pohon anggur hijau tumbuh dari tanah, membungkus Qian Yanyan seperti ular. Ki sejati geng metal meletus dari tubuhnya dan merobek tanaman merambat, tetapi dia terhenti sejenak. Kilatan cahaya biru menembus dadanya. Darah mengucur dari luka akibat serangan Li Qingshan, tidak mampu menghentikannya lagi. Qian Yanyan mengambil beberapa langkah ke depan, dan semakin banyak tanaman merambat yang tumbuh dari bawah kakinya, membungkusnya. Dia seperti seekor ngengat yang terperangkap dalam jaring laba-laba, berjuang semakin tak berdaya. Sebelum ada yang menyadarinya, Diao Fei telah kembali. Dia memegang segel di tangan kanannya di depan dadanya sambil menatap Qian Yanyan dengan seluruh perhatiannya. Tanaman merambat adalah teknik yang dia gunakan. Baru sekarang Li Qingshan menyadari bahwa Diao Fei tidak mempraktikkan metode kondensasi ki bawaan. Ini mungkin metode budidaya gunung Greenfin. Qian Rongzi sepertinya juga tidak menyangka serangannya akan efektif. Dia sangat bersukacita, tapi dia tidak buru-buru menghabisinya. Sebaliknya, dia mundur sekitar selusin langkah dengan hati-hati. Kakek, istri, selir, dan anak-anakmu semuanya ada di sini. Apakah kamu melihat mereka? Mereka tepat di sebelah kaki Anda. Ups, kamu sudah menendang kepala selir kesayanganmu. Tapi tidak apa-apa, saya juga membantu Anda membunuh para pengkhianat yang mengkhianati keluarga Qian. Bagaimana menurutmu? Saya telah membalas kebaikan keluarga Qian. Petik 2. Qian Yanyan meraung, tapi dia sudah mencapai ujung tali dalam pertarungannya melawan Li Qingshan.
Sepak terjang itu sudah menjadi kekuatan terakhirnya. Dia mengandalkan nafas Qi yang dalam untuk menjaga dirinya tetap hidup. Dia menatap lurus ke arah Qian Rongzi seolah ingin mencungkil sepotong dagingnya. Namun, Qian Rongzi hanya berkata sambil tersenyum, saya ingat Anda pernah berjanji kepada saya di masa lalu bahwa Anda akan membiarkan saya menjadi pemimpin keluarga Qian. Tentu saja, saya tahu Anda berbohong kepada saya. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang luar, dan seorang wanita, menjadi pemimpin? Tapi sekarang, tidak ada orang lain yang bisa mewarisi posisi pemimpin, jadi hanya aku yang tersisa. Kemudian dia menjadi kesal, tapi tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Qian sekarang. Tidak ada gunanya menjadi pemimpin, jadi aku akan mengembalikannya padamu, pemimpin pertama dan terakhir dari keluarga Qian. Setiap kata dari Qian Rongzi seperti pedang, menusuk Qian Yanyan dan membuatnya gemetar. Namun, dengan rahangnya yang hancur, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat kepalanya dan batuk seteguk darah sebelum tanaman merambat menelannya sepenuhnya. Chapter 142. Di dunia yang penuh darah dan kegelapan ini, tanaman merambat hijau subur terlihat sangat terang. Mereka penuh vitalitas saat tumbuh dan membentuk kepompong besar. Aula suci. Untuk waktu yang lama, hanya gemerisik tanaman merambat hijau yang terdengar. Pada titik tertentu, Qian Rongzi berhenti berbicara dan menatap kosong ke kepompong hijau besar itu. Setelah memastikan bahwa Qian Yanyan sudah mati, Diao Fei dengan tidak sabar berjalan dan menyebarkan tanaman merambat hijau. Dia mulai mencari di tubuh Qian Yanyan, tapi tentu saja, tidak ada kantong 100 harta karun. Mau tak mau dia berbalik untuk melihat pemuda keras kepala berusia 16 tahun itu. Dia saat ini sedang berdiri di lautan mayat berdarah, menatap langit malam dengan penuh konsentrasi. Cahaya bulan menyelimuti tubuhnya, seolah semua darah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bintang-bintang di malam musim panas sangat terang dan mempesona. Bahkan cahaya bulan pun tak mampu mengurangi keindahannya. Li Qingshan menemukan bahwa dibandingkan dengan mayat di tanah, langit berbintang masih jauh lebih indah. Dia tidak berpura-pura memikirkan kehidupan. Dia tiba-tiba merasakan penyesalan. Adapun perasaan apa sebenarnya ini, dia tidak tahu. Dia tidak bisa tidak memikirkan mimpi itu lagi, bintang-bintang tenggelam ke dalam lautan darah. Setelah memikirkan tentang kehidupan, Li Qingshan menundukkan kepalanya. Berapa banyak yang kamu tangkap? 3, 2 lolos. Tidak buruk, kamu terlalu memujiku. Setelah beberapa patah kata, Diao Fei jelas tidak akan bertanya di mana kantong 100 harta karun Qian Yanyan berada atau meminta Li Qingshan untuk memberinya bagian. Dia juga punya rencananya sendiri, yaitu mengejar beberapa praktisi Qi lapisan kedua yang tidak menimbulkan ancaman dan kemudian menyelinap kembali untuk melihat bagaimana perkembangannya. Jika Li Qingshan dikalahkan, dia akan diam-diam pergi dan melapor ke Zuo Zibo untuk memastikan bahwa dia tidak dalam bahaya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Li Qingshan benar-benar mampu menyeret Qian Yanyan ke titik ini. Diao Fei tahu betul bahwa keterikatan tanaman merambat hijau tidak mungkin menangkap praktisi Qi lapisan kelima. Qian Yanyan jelas berada di ujung tanduk, dan ini semua berkat Li Qingshan. Aula suci. Meskipun dia tampak dalam kondisi yang sangat sulit dan mengerikan, Li Qingshan benar-benar telah melemahkan praktisi Qi lapisan kelima. Lebih baik tetap menghormati yang kuat. Adapun praktisi Qi di kaki gunung, meskipun jaraknya cukup jauh, mereka memiliki banyak cara untuk melihat puncak gunung. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dari awal hingga akhir, mereka belum melihat satupun master tersembunyi dari penjaga Hawkwolf. Sebenarnya hanya pemuda ini saja. Sebagai praktisi Qi lapis kedua, dia sudah mampu melawan Qian Yanyan begitu lama. Pada akhirnya, dia benar-benar menang secara tiba-tiba. Mungkinkah tubuh Qian Yanyan telah memburuk sedemikian rupa sehingga dia dimanfaatkan? Mungkin itulah satu-satunya penjelasan. Gong Lianbai bergumam, bagaimana ini mungkin? Ini juga yang dipikirkan oleh praktisi Qi lainnya. Duri pemecah air jatuh ke tanah dengan suara dentang, dan suara isak tangis yang samar terdengar. Saat Qian Rongzi melihat tubuh Qian Yanyan, seluruh tubuhnya gemetar. Senyuman di wajahnya telah hilang sama sekali. Dia tertegun sejenak, dan cairan hangat mengalir di wajahnya. Itu bukan darah, tapi air mata. Dia tidak tahu mengapa dia menangis. Yang dia lakukan hanyalah menangis tiba-tiba. Li Qingshan dan Diao Fei saling pandang. Mereka tidak berkata apa-apa. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, hari ini, Li Qingshan, Diao Fei, dan Qian Rongzi dari penjaga Hawkwolf telah mengeksekusi Qian Yanyan sesuai dengan hukum. Setelah jeda, dia melanjutkan, dan mereka telah memusnahkan seluruh keluarga Qian sebagai peringatan bagi yang lain. Praktisi Yuki diberkati oleh surga, jadi Anda harus menganggap ini sebagai peringatan. Jika Anda peduli terhadap benar dan salah dan melakukan kekejaman, melanggar hukum alam, Anda akan menderita karenanya. Petik 2. Suara nyaringnya menenggelamkan isak tangis Qian Rongzi, jelas mencapai kaki gunung dan bergema di seluruh kota. Sorakan pertama terdengar dari sudut gelap gang. Itu hanyalah seorang sarjana yang berada dalam kesulitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum dengan hati-hati. 2 tahun lalu, keluarga Qian dengan paksa menghancurkan rumah leluhurnya untuk membangun taman. Dia terpaksa hidup di jalanan bersama istri dan anaknya, dan dia jatuh sakit karena marah, hampir kehilangan nyawanya. Dia akhirnya pulih setelah mengalami banyak kesulitan dan menyewa kamar kumuh, mengandalkan menulis dan menjual lukisan untuk mencari nafkah.
Namun, dia tidak mampu menenangkan simpul di dadanya. Awalnya, dia pikir itu akan membebani hatinya selama sisa hidupnya, tapi dia tidak pernah berpikir akhirnya akan ada hari di mana dia akan membalas dendam. 7 Asteris. Namun, tangisan itu seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, menimbulkan riak sebelum berubah menjadi gelombang suara yang bergelombang. Gelombang suara melonjak dan mencapai platform di puncak gunung, seolah-olah menanggapi kata-kata Li Qingshan. Li Qingshan melihat kota angin kuno menyala satu demi satu. Warga yang tak terhitung jumlahnya keluar dari rumah mereka dan bersorak kegirangan. Banyak dari mereka yang saling berpelukan dan menangis. Seolah-olah mereka sedang merayakan festival besar. Lentera dan petasan yang dipaksa oleh keluarga Qian untuk disiapkan akhirnya dapat digunakan. Mereka merayakan kehancuran keluarga Qian. Li Qingshan tersenyum tipis. Mungkin, ada banyak orang tak bersalah di antara mayat-mayat di tanah. Namun, dia bukanlah pahlawan Amerika yang terobsesi dengan kemurnian moral. Sebagai manusia baja, bagaimana mungkin dia tidak memikul tanggung jawab atas beberapa nyawa? Dia telah menghancurkan seluruh keluarga Qian, jadi dia telah menghancurkan seluruh keluarga Qian. Tidak ada hal yang tidak berani dia akui. Mengapa tidak menangis untuk satu keluarga dan bukan untuk keluarga lain? Hanya praktisi Qi yang bersembunyi di kegelapan yang ekspresi mereka berubah drastis. Kata-kata ancaman Li Qingshan jelas ditujukan kepada mereka. Namun, mereka merasa marah dan terhina. Di saat yang sama, ada tekanan yang tak terlukiskan dan bahkan sedikit ketakutan. Mereka tanpa sadar memeriksa diri mereka sendiri, bertanya-tanya apakah mereka seperti keluarga Qian. Pembunuhan Li Qingshan terhadap Qian Yanyan dan kehancuran keluarga Qian mendapat sorak-sorai dari orang banyak. Dia seperti dewa hukum, berdiri di atas altar dan mengarahkan pandangannya ke semua iblis dan monster. Siapa yang berani menghadapinya secara langsung? Mereka hanya bisa gemetar ketakutan. Li Qingshan tidak memberikan wajah apapun kepada orang-orang ini. Mereka datang untuk merayakan ulang tahun Qian Yanyan, namun bukan berarti Qian Yanyan telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Mereka mungkin akan membela diri dan mengatakan bahwa mereka tidak memahami tindakan keluarga Qian. Namun, siapa yang tidak mendengar suara nyaring yang membumbung ke awan? Sekalipun mereka mendengarnya, mereka akan menutup telinga terhadapnya. Mereka memahami prinsip mempertahankan diri dan tidak mau menyinggung keluarga praktisi Qi demi orang biasa. Praktisi Qi bersembunyi di kegelapan dan meninggalkan kota angin kuno. Mereka semua ingat sebuah nama. Li Qingshan berkata, apakah kamu sudah selesai menangis? Qian Rongzi mengangkat kepalanya dengan bingung. Li Qingshan berkata, jika kamu sudah selesai menangis, ayo pergi. Misi kita sudah selesai, apalagi dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan Diao Fei dan Qian Rongzi. Dia hanya melirik ke puncak pohon di kejauhan sebelum menuruni gunung. Qian Rongzi berkata, tunggu. Li Qingshan berbalik dengan bingung, hanya untuk melihat Qian Rongzi tersenyum dan menyeka air matanya. Dia berkata, saya belum mengambil apapun. Kemudian, dia mulai mengobrak-abrik tumpukan mayat sambil bergumam, kalian meninggalkan gadis lemah sepertiku di sini. Aku akan takut. Li Qingshan tercengang. Dia mengira dia akan mampu menghilangkan tekanan di hatinya setelah membalas dendam. Dia tidak hanya akan meletakkan pisau daging dan menjadi seorang Buddha, tetapi dia juga akan mampu memperoleh pemahaman tentang kehidupan dan menjadi tidak terlalu berpikiran sempit dan kejam. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Membalas dendamnya memang telah melepaskan beberapa hal dari hatinya. Namun, yang dilepaskan bukanlah perasaan indah yang diharapkan dunia, atau kepolosan dan kebaikan yang terpendam. Dia akhirnya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi nona pertama klan Qian. Tertawa di tengah tumpukan mayat, dia sepertinya telah menyatukan aura kegilaan ke dalam tulangnya, menjadi semakin bengkok. Baru sekarang dia menyadari bahwa segala sesuatu tentang pencerahan dan meninggalkan kejahatan demi kebaikan semuanya dibuat dalam cerita. Keadaan dunia yang sebenarnya adalah mudah mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit mengubah sifat seseorang. Ada Buddha dan setan di dunia, atau mungkin, ini juga keadaan dunianya. Qian Rongzi sedikit menggulung gaunnya. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Hanya dengan begitu aku bisa membalas dendam. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia membalasnya dengan tubuhku. Wajahnya penuh senyuman, dan sepertinya suasana hatinya sedang baik. Langkah kaki Li Qingshan tidak berhenti. Diao Fei berjalan lebih cepat, seolah menghindari ular dan kalajengking, meninggalkan tawa konyol Qian Rongzi di belakangnya. Qian Rongzi mondar-mandir di sekitar tumpukan mayat seperti hantu hitam pekat. Dia tidak lagi mencari sesuatu. Sebaliknya, dia seperti seorang seniman yang mengagumi karya favoritnya. Seorang turis berjalan melewati taman yang indah. Dia berhenti dari waktu ke waktu, memegangi wajah yang dikenalnya dan mengucapkan beberapa patah kata padanya. Bahkan jika dia tidak mendapat balasan, dia masih akan tertawa untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan api penyucian mayat ini, dia tampak lebih aneh dan menakutkan. N kecil mendapat petunjuk dari Li Qingshan, tapi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi di samping dan memasuki kondisi berpikir yang intens. Biksu terkemuka itu diberkati dengan keberuntungan dan kebijaksanaan. Ia melihat bahwa dunia bagaikan api, dan rumah bagaikan lautan kepahitan, dan orang-orang tenggelam di dalamnya. Keserakahan, kemarahan, kebodohan, dan tidak bisa melepaskan diri. Sekalipun dia mengembangkan agama Buddha Mahayana, dia tetap tidak bisa menyelamatkan semua makhluk hidup.
Dia berduka atas kemalangan mereka, dan marah karena kelambanan mereka. Duka melahirkan rasa kasih sayang yang tak terbatas, dan kemarahan melahirkan niat membunuh yang tak terbatas. Selama musibah besar di langit dan bumi, di persimpangan hidup dan mati, ia menemukan bahwa hatinya masih terhalang. Sekali lagi, dia melihat hatinya dan memahami sifatnya. Oleh karena itu, ia mengikuti kata hatinya dan mengucapkan 4 sumpah agung, agar pikirannya tidak terhalang, dan ia dapat selamat dari musibah. Seperti iblis surgawi, sifatnya sangat jahat. Begitu dia memahami sifatnya, dia membantai dan menjadi bebas, setara dengan Buddha. Oh, saya mengerti. Beku terkemuka itu adalah seorang yang sangat jenius. Dia melihat bahwa semua makhluk hidup itu bodoh dan bodoh. Tidak peduli apa yang dia katakan, mereka tidak mau mendengarkan, dan tidak peduli apa yang dia katakan, mereka tidak akan mengerti. Hatinya trauma, dan dia tertekan oleh 4 kata, Buddhaku Maha Penyayang. Dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya dan tidak bisa melepaskannya, sehingga tekanannya sebesar gunung. Petik terbalik lebih mudah membunuhnya dengan 1 pukulan daripada membawanya. Oh, tidak, sekelompok idiot yang mengerikan ke seberang. Ini seperti ada segerombolan lalat di sekelilingnya sepanjang hari, dan dia menangkap lalat itu, meremas perutnya hingga terbuka, mengeluarkan ususnya, dan mengalungkan usus itu di lehernya dan menariknya dengan kuat. Seluruh lidahnya mencuat. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Wosh, seluruh dunia damai. Petik 2. Di sebuah penginapan kecil di kaki gunung, N kecil menuliskan pemahamannya di selembar kertas dan menceritakannya kepada Li Qingshan. Setelah memikirkannya, Li Qingshan berkata demikian. N kecil tercengang. Dia merasa bahwa setelah Li Qingshan mengatakan ini, alam biksu terkemuka telah turun lebih dari 1 tingkat. Awalnya, bahkan jika dia jatuh ke jalan kejahatan, dia tetaplah bodhisattva tulang putih dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang besar. Kini, ia merasa bahwa rasa sakit dan kesulitan yang dialami bodhisattva ini tidak berbeda dengan yang dialami orang biasa. Li Qingshan berkata, Hei, N kecil, izinkan saya memberitahu Anda, hal terpenting untuk menjadi seseorang adalah menjadi bahagia. Itu sama dengan menjadi kerangka. Anda tidak bisa bertindak ekstrim. Mereka yang bertindak ekstrim adalah semuanya sakit jiwa. Ketika kamu bertemu seseorang yang bisa diajak bernalar, kamu berbicara dengannya. Ketika kamu bertemu seseorang yang tidak bisa diajak bernalar, kamu menusuknya. Chapter 143. Li Qingshan melanjutkan, baiklah, jika kamu ingin menjadi orang baik, kamu harus meregangkan pipi kananmu setelah ditampar ke kiri. Jika kamu tidak tahan lagi, kamu menjadi orang jahat, membunuh semua orang yang melihatnya dan mengabaikan keluargamu sendiri. Jika gereja suci tidak bisa menyelamatkan rakyat jelata, pergilah dan hancurkan mereka. Kalau itu bukan penyakit mental, apa itu? Anda harus memahami dan mengembangkan kemampuan ini pada saat yang seharusnya, tetapi jangan menganggapnya terlalu serius. Petik 2. Akibatnya, seorang tokoh besar di atas 9 surga diturunkan ke tingkat penyakit mental. Jika Oxen ada di sini, dia pasti akan bertepuk tangan memuji. Bukan karena kata-kata Li Qingshan mengesankan atau karena dia menunjukkan sumber kebijaksanaan yang luar biasa. Sebaliknya, kata-katanya agak tidak masuk akal, tetapi merenungkan filosofi kehidupan dan dao agung dunia bukanlah keahliannya. Dia bukanlah orang yang bijaksana. Dia tidak memiliki kebijaksanaan atau kebijaksanaan yang besar. Dia bukanlah orang yang baik hati. Dia tidak memiliki belas kasihan atau kasih sayang yang besar. Dia adalah orang yang pemberani. Dia memiliki semangat mendominasi dan tak kenal takut. Jika dia tidak dapat memahaminya, maka dia tidak akan memikirkannya. Dia akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Kata-kata ini terdengar sederhana, tetapi bahkan para kultivator hebat yang ribuan kali lebih kuat daripada Li Qingshan hanya dapat dengan cermat memahami dan memahami esensi dari kemampuan yang diciptakan oleh makhluk abadi dan Buddha di atas 9 surga. Tidak mungkin mereka menjadi seperti Li Qingshan dan berkata, jangan menganggapnya terlalu serius. Manusia tidak bisa hidup tanpa rasa hormat, tetapi orang yang berani tidak kenal takut. Tidak peduli apa yang Anda katakan, kemampuan dan metode kultivasi hanyalah alat di tangan saya. Mereka ada demi memuaskan pikiranku. Saya tidak boleh membiarkan ideologi apapun mengambil alih pikiran saya. Little N secara alami menganggap ajaran tulus Li Qingshan sebagai yang terbaik. Dia menghargainya lebih dari sekadar esensi jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Meskipun dia merasa ada yang aneh dengan kata-kata Li Qingshan, itu jelas bukan kesalahan Li Qingshan. Mungkin dia belum memikirkannya dengan matang, atau mungkin ada yang tidak beres dengan biksu agung itu. Namun, hal itu membebaskannya dari pemikirannya yang kacau dan mendalam, mencegahnya dari terlalu terpengaruh oleh kemampuannya. Mungkin tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang guru yang setengah matang akan memberikan efek ajaib pada siswa yang bodoh. Li Qingshan merasa bangga pada dirinya sendiri. Tidak peduli betapa berbakat dan pintarnya dia, N kecil tetaplah anak-anak. Dia masih membutuhkan bimbingannya seperti Suar. Gereja suci. Saat dia mengatakan itu, perut Li Qingshan keroncongan lagi. Dia selalu mudah lapar setelah pertempuran hebat. Dia keluar untuk makan sebelum menutup pintu. Li Qingshan menahan kegembiraannya dan mengeluarkan 100 kantong harta karun Qian Yanyan. Mari kita lihat manfaat yang kita peroleh dari perjalanan ini sekarang. Begitu dia menyalurkan ki yang sebenarnya ke dalamnya, 100 kantong harta karun Qian Yanyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dengan takjub.
Kantong itu ukurannya. Qian Yanyan, Qian, dia tidak bisa. Adapun 100 kantong harta karun Zhao Liangqing, Li Qingshan takut dengan jejak gerbangnya, jadi dia tidak berani membawanya. Namun, ini baik-baik saja. Dia bisa menggantikan yang dari penjaga Hawk Wolf. 1000 Ian, Li Qi. Hal pertama yang ingin dikumpulkan Li Qingshan adalah pil. Qian Rongzi tidak berbohong tentang satu hal. Dia mengeluarkan botol kecil dan meletakkannya di atas meja. Tak lama kemudian, mereka memenuhi meja. Keterampilan alkimia keluarga Qian tampaknya tidak terlalu mengesankan. Setiap pil Qi Gathering setidaknya berukuran sebesar lengkeng, dan setiap botol hanya dapat menampung 3. Tapi meski begitu, jumlahnya lebih dari 400. Buku itu adalah senjata terhebat Qian Yanyan untuk mengendalikan keluarga Qian, namun sekarang semuanya telah jatuh ke tangan Li Qingshan. Pil-pil ini cukup baginya untuk mencapai level berikutnya di jalur Dasmon dan Iblis. Tinju kekuatan besar Iblis Kerbau seharusnya cukup baginya untuk mencapai lapisan kedua. Setelah itu, dia bisa mulai berlatih tinju penempaan tulang setan harimau. Adapun metode penindasan laut penyu roh, Li Qingshan mempraktikkannya setiap hari. Pada dasarnya tidak terkecuali ketika dia berlatih Qi. Sebagian besar efek pil Qi Gathering telah dimakannya. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang sebelum dia bisa menjalani kesengsaraan surgawi pertama dan menjadi Jenderal Daemon, dia tetap melaju di jalur ini. Lebih dari 100 botol pil Qi Gathering ditumpuk menjadi satu. Li Qingshan merasa segar saat melihat mereka. Dia berseri-seri seperti orang miskin yang tiba-tiba mendapatkan emas. Dia dengan santai mengambil pil dan melemparkannya ke udara. Namun, dia tidak langsung menelannya. Sebaliknya, dia menahannya di mulutnya seperti sedang makan permen. Pil Qi Gathering yang dimurnikan dari beberapa lusin ramuan sangat pahit. Itu mulutnya dengan kejam. Namun, Li Qingshan mencicipinya seperti sedang mencicipi teh. Dia merasakan rasa manis. N kecil melihat Li Qingshan mengerutkan alisnya dan mengerutkan bibirnya saat dia menghitung lagi pil pengumpul Qi di atas meja. Entah kenapa, dia memikirkan bagaimana Qian Rongzi berbicara kepada mayat. Tidak hanya pil Qi Gathering. Ada beberapa botol pil yang mirip dengan pil Pearl Dew. Itu adalah pil yang lebih berharga yang dikenal sebagai pil 100 rumput. Itu adalah versi yang disempurnakan dari pil Qi Gathering. Karena mereka membutuhkan ramuan yang lebih berharga dan membutuhkan lebih banyak keterampilan dalam memurnikan pil, jumlahnya sangat sedikit. Totalnya hanya ada selusin. Li Qingshan berencana menyelamatkan mereka pada saat kritis, ketika dia akan menerobos. Selain itu, ada juga pil seperti pil penyegar darah yang digunakan untuk memperkuat Qi dan darah. Jelas sekali, kakek tua Qian Yanyan itu tahu umurnya tidak akan lama lagi dan ingin hidup beberapa tahun lagi. 27 jimat. Ini lebih dari semua jimat yang diperoleh Li Qingshan sepanjang hidupnya berkultivasi. Melihat tulisan tangan yang berkelok-kelok, Li Qingshan hanya bisa mengenali sebagian kecilnya. Di antara mereka, ada 5 jimat petir kelas menengah. Jimat ini sangat kuat. Jika digunakan di luar ruangan saat terjadi badai petir, mereka bahkan dapat menarik petir dari langit. Kekuatan membunuh sangat mencengangkan. Belum lagi jimat roh lainnya, hanya 5 jimat pemanggil petir ini saja, jika Qian Yanyan tidak ragu untuk menggunakan semuanya sekaligus, dia akan dapat langsung membunuh praktisi Qi manapun di bawah lapisan ke-6. Bahkan praktisi Qi lapisan ke-6 tidak akan berani gegabah. Jika bukan karena ketangguhan avatar Dasmonnya, Li Qingshan pada dasarnya pasti akan mati jika dia datang untuk membuat masalah bagi Qian Yanyan. Namun, Li Qingshan sedikit kasihan karena tidak banyak artefak spiritual di antara artefak tersebut. Hanya ada 2 yang kelas rendah. Jelas sekali, Qian Yanyan tidak ahli dalam menempa artefak, dan dia juga tidak mungkin seenaknya membunuh praktisi Qi seperti penjaga Hawk Wolf. Di antara 2 artefak spiritual tingkat rendah, salah satunya adalah pedang tersembunyi berpola yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Namun, setelah menyalurkan Qi sejati ke dalamnya, pedang itu bersinar dengan cahaya sepanjang 5 kaki, berubah menjadi pedang yang sangat panjang. Li Qingshan segera memberikannya pada N kecil. Artefak spiritual lainnya agak istimewa. Itu adalah perisai kayu bundar seukuran wastafel. Ketika dia mencoba menyalurkan Qi yang sebenarnya ke dalamnya, perisai bundar itu tiba-tiba menjadi seukuran batu giling dan jauh lebih berat. Li Qingshan telah mengetahui bahwa beberapa artefak spiritual dapat berubah bentuk, seperti penggaris logam di tangan Wang Pusi. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan artefak spiritual seperti itu, dan itu adalah artefak pertahanan. Namun, artefak spiritual ini sangat cocok untuknya. Dengan itu, dia bisa menggunakan perisai besar dan menyerang. Jika dia bertemu musuh, dia bisa membantingnya dengan perisai. Siapa yang bisa menghentikannya? Selain itu, ada beberapa barang duniawi. Item pertama adalah emas dan perak sebenarnya. 1.500 tael uang kertas perak sedikit lebih murah dari yang dia bayangkan. Qian Yanyan telah menduduki kota angin kuno selama bertahun-tahun, namun tabungannya sebenarnya tidak sebesar milik Zhao Liangqing. Masuk akal ketika dia memikirkannya. Keluarga Qian besar, jadi mereka memiliki banyak orang yang harus dinafkahi. Sebagian besar uang itu mungkin ada di tangan para pengurus di bawah mereka. Namun, bukan hanya uang kertas perak saja yang merupakan uang. Ada juga sejumlah besar akta properti dan akta tanah. Sekilas, keluarga Qian menempati sebagian besar properti di kota angin kuno, serta beberapa ribu hektar tanah subur di luar kota. Menurut hukum, semua yang diperoleh penjaga Hawk Wolf dari menjalankan misi adalah milik mereka.
Akibatnya, Li Qingshan menjadi tuan tanah dalam semalam. Ketika dia memikirkan tentang hari-hari yang dia habiskan di kandang sapi saat itu, dia hanya bisa menghela nafas. Awalnya, Li Qingshan ingin mencari metode kultivasi yang memungkinkan dia mengeluarkan pedang Qi dari lubang hidungnya seperti yang dipraktikkan Qian Yannian, tetapi dia tidak menemukannya. Namun, dia tidak merasa kasihan. Dia akan mendapatkan kontribusi begitu dia kembali, sehingga dia bisa mengunjungi perpustakaan penjaga Hawkwolf. Dan, dia tidak berencana mengubah metode kultivasi sebelum dia mencapai lapisan ke-9 dengan metode latihan Qi bawaan. Dia juga tidak terburu-buru mencari metode kultivasi baru. Suara perayaan di luar jendela masih belum berhenti. Gong dan genderang memenuhi udara saat petasan berderak. Sepertinya itu akan berlangsung sepanjang malam. Li Qingshan tersenyum. Dia menelan pil Qi Gathering lagi dan mulai berkultivasi. Xiao An juga duduk bersila di sampingnya seperti biksu tua. Keesokan paginya, seorang hakim distrik yang getir namun tersenyum mengetuk pintu rumah Li Qingshan. Saat dia melihat Li Qingshan, dia terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Besar Penjaga Hawkwolf yang telah menghancurkan keluarga Qian dan mengejutkan kota angin kuno ternyata masih sangat muda. Dia hampir ragu apakah dia menemukan orang yang salah. Li Qingshan berkata, "Tuan, ada urusan apa Anda dengan saya?" Hakim distrik sangat akrab dengan suara yang terdengar di langit malam tadi malam. Dia yakin itu adalah orang sebelum dia, jadi dia memberitahu alasan kunjungannya. Li Qingshan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Hakim distrik ingin mengaraknya di jalan-jalan dengan warna merah, mengatakan bahwa kursi sedan sudah disiapkan di lantai bawah. Tentu saja dia menolaknya. Hakim distrik tidak berani menghalanginya. Siapa yang cukup berani untuk memaksa seseorang yang kejam seperti dia melakukan hal itu? Li Qingshan berkata, dibandingkan dengan ini, kamu harus bergegas dan menyuruh orang membuang mayat di gunung. Cuaca saat ini sangat panas, jadi kita tidak bisa membiarkan wabah menyebar. Hakim distrik berkata, Anda benar, Tuan. Saya sudah mengirim orang untuk menanganinya. Di dekat perkebunan Qian, ada sebuah lubang di kaki gunung sebelah barat. Saya telah mengumpulkan rakyat jelata untuk memindahkan mayat-mayat itu, di sana untuk dimakamkan, tetapi rakyat jelata menganggapnya kotor, dan itu adalah mayat orang-orang dari keluarga Qian, jadi tidak ada satupun dari mereka yang bersedia membantu. Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya. Seharusnya masih ada cukup banyak peralatan emas dan perak yang tersisa di perkebunan Qian. Kirimkan orang untuk mencarinya dan perlakukan itu sebagai upah untuk rakyat jelata. Kamu harus menangani masalah ini dengan baik hari ini. Kamu tidak bisa membuat apapun kesalahan. Hakim distrik berseri-seri dengan gembira dan segera menyetujuinya. Dia berpikir dalam hati, Tuan ini sungguh perhatian terhadap rakyatnya. Jika Li Qingshan tidak mengatakan apa-apa, siapa yang berani menyentuh barang-barang di perkebunan Qian? Li Qingshan punya rencana lain dalam pikirannya. Setelah mengantar hakim distrik, dia kembali ke kamarnya dan berkata kepada N kecil, bisakah kamu benar-benar berkultivasi seperti ini? N kecil mengangguk. Li Qingshan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? N kecil menggelengkan kepalanya. Li Qingshan berkata, baiklah, kita akan tinggal di sini sebentar. Akan sangat cocok bagi kita untuk menenangkan diri dan berkultivasi untuk sementara waktu. Jika kita kembali ke kota Jiaping, kita mungkin tidak akan setenang itu lagi. Baiklah, Li Qingshan. Di sebuah taman kecil di kantor penjaga Hawkwolf di kota Jiaping, Zuo Zibo memegang surat. Sudut matanya bergerak-gerak, dan amarahnya melonjak. Dia menghancurkan meja batu dengan pukulan telapak tangan. Chapter 144. Li Qingshan tidak memiliki latar belakang sama sekali. Faktanya, Wang Pusi bahkan tidak terlalu menyukainya, itulah sebabnya dia mengirimnya ke bawah komandonya. Di Aula Suci, jika Gu Yanying benar-benar peduli pada anak ini, mustahil bagi Wang Pusi untuk tidak peduli padanya. Ini seperti bagaimana jika Wang Pusi peduli pada seseorang, maka dia, Zuo Zibo, harus melayaninya dengan hati-hati. Ini adalah prinsip paling sederhana, tapi Zuo Zibo terlalu berhati-hati untuk berjaga-jaga. Yang paling mempengaruhinya adalah sikap anak itu. Dia terlalu sombong, yang membuatnya merasa memiliki latar belakang yang kuat. Ketika kebenaran kejam terungkap, yang dirasakan Zuo Zibo hanyalah dia telah dipermainkan dengan kejam. Wajahnya memerah pada awalnya sebelum menjadi gelap. Kemarahannya terhadap Li Qingshan meledak seketika. Harap tenang, Komandan Zuo. Gejian membujuknya dengan bijaksana. Zuo Zibo berkata dengan dingin, sebagai Komandan Black Hawk, aku berdiri di atas 1 juta orang. Entah berapa banyak nyawa yang telah kurenggut. Entah sudah berapa tahun sejak seseorang berani mempermainkanku seperti ini. Li Qingshan, oh Li Qingshan, kamu sungguh mengesankan. Gejian berkata, padahal, anak itu ada di kota angin kuno. Dia mungkin tidak akan bisa kembali. Kenapa kamu harus marah pada orang mati, Komandan? Zuo Zibo berkata, saya benci karena saya sendiri tidak bisa membunuhnya. Dan Zhou Wenbin itu, dia juga bukan orang baik. Gejian berkata, dia sendirian sebagai hakim distrik. Dia bahkan tidak memiliki satupun praktisi Qi di bawah komandonya, jadi mengapa Anda harus bersabar dengannya, Komandan? Penjaga Hawkwolf kami bertanggung jawab atas pengawasan. Mengapa kita tidak menemukan bukti kejahatannya dan melaporkannya juga? Petik 2. Zuo Zibo berkata, diam. Bukti apa yang dia miliki yang bisa kamu cari? Dia berasal dari 100 sekolah pemikiran, dan dia memiliki teman sekelas yang tak terhitung jumlahnya.
Bahkan prefek sangat mengaguminya. Jika aku berselisih dengannya, aku hanya akan mengecewakan Komandan Wang. Petik 2. Gejian berkata, ya, Tuan. Saya salah bicara. Zuo Zibo berkata, kita tunggu saja berita tentang anak itu yang meninggal saat menjalankan tugas sekarang. Setelah itu, dia akan segera berangkat ke kota angin kuno dan menghancurkan keluarga Qian, membalaskan dendam Li Qingshan dan menunjukkan kekuatan penjaga Hawkwolf. Orang tua itu, Qian, seharusnya sudah menabung cukup banyak selama bertahun-tahun ini. Sudah waktunya dia menggunakan pedangnya. Takidera. Ini adalah rencana jahat awal Qian Rongzi, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia bisa melenyapkan keluarga Qian dan Li Qingshan, dan dia juga bisa mendapatkan banyak harta rampasan dari Zuo Zibo. Sore harinya, Li Qingshan tiba di depan lubang pembuangan di kaki gunung barat yang disebutkan Hakim. Lubang runtuhan itu tidak terlalu besar, tapi lebih dari cukup untuk menampung 1000 mayat. Bau busuk yang menyengat datang dari lubang pembuangan. Li Qingshan tanpa sadar menahan napas. Baru sehari berlalu, namun jenazahnya sudah membusuk. Itu bahkan lebih tak tertahankan daripada bau darah yang kental dari tadi malam. Para pekerja yang berkumpul sedang memindahkan mayat-mayat itu, melepas pakaian mereka dan melemparkannya ke dalam api. Kemudian, mereka melemparkan mayat-mayat putih itu ke dalam lubang. Semua orang mengerutkan kening dan menggunakan kain basah untuk menyeka mulut dan hidung mereka. Jika hakim distrik tidak mengeluarkan banyak uang dan mengancam mereka dengan wabah penyakit, tidak akan ada seorang pun yang mau datang. Bau busuknya tidak hanya tak tertahankan, tetapi juga sangat tidak menguntungkan. Gumpalan asap hitam mengepul dari api dan langsung membubung ke langit. Bahkan tidak ada sedikit pun angin di sekitarnya. Matahari kuning kehitaman yang hendak terbenam masih mengeluarkan panas terik sehingga menyebabkan udara kotor sedikit terdistorsi. Ratusan burung gagak berkokok dan berputar-putar di langit. Dari waktu ke waktu, mereka akan terbang ke bawah dan mematuk bola mata mayat tersebut. Semua ini bahkan lebih tidak menguntungkan dibandingkan tadi malam. Dan di dunia ini, mungkin tidak ada yang lebih kotor dari ini. Hakim distrik bersembunyi jauh. Ketika dia mendengar bahwa Li Qingshan juga datang, dia buru-buru datang dan berkata, Tuanku, menurut Anda apakah saya telah melakukan pekerjaan dengan baik? Li Qingshan mengangguk. Sebelum dia sempat menjawab, hakim distrik melihat ke lubang pembuangan, menutup mulutnya dan muntah. Akhirnya, dia pergi dalam keadaan menyesal. Ketika semua mayat dibuang ke lubang pembuangan, para pekerja menggali tanah dan mengisi lubang tersebut. Pekerjaan ini hampir selesai ketika matahari terbenam dan malam tiba. Li Qingshan ragu-ragu sejenak dan melemparkan toples porselen di tangannya ke tengah lubang pembuangan. Dia membiarkan rakyat jelata menguburkannya bersama dengan mayatnya. Li Qingshan berdiri di tepi lubang pembuangan untuk waktu yang lama. Bau busuknya tidak hilang bahkan setelah sekian lama. Apakah kamu tahu, di mana ada mayat yang dikuburkan, bunga dan pohon akan tumbuh dengan baik. Ketika saya masih kecil, saya meracuni seekor anjing dan menguburkannya di rumah kaca. Sejak itu, setiap tahun, bunganya akan mekar dengan sangat cerah. Petik 2. Li Qingshan berbalik dan melihat Diao Fei dan Qian Rongzi berdiri tidak jauh dari situ. Qian Rongzi berjalan ke depan dan melihat ke lubang pembuangan. Dalam waktu kurang dari setahun, tempat ini akan menjadi yang paling mewah. Li Qingshan sedang tidak mood untuk membalas ocehannya. Diao Fei berkata, tugasnya sudah selesai. Apakah sudah waktunya kita kembali? Li Qingshan berkata, saya masih perlu tinggal sebentar untuk mengurus properti dan ladang. Anda bisa kembali dulu. Qian Rongzi mencibir. Jangan bilang kamu mencoba melarikan diri. Anda sama sekali tidak mengenal Gu Yanying, bukan? Bagaimana mungkin orang desa sepertimu bisa mengenal wanita seperti itu? Zuo Zibo mungkin sudah menyelidiki semuanya sekarang. Anda akan mati saat Anda kembali. Tapi bagaimana kamu bisa melarikan diri? Kejahatan mengkhianati penjaga Hawkwolf saja sudah cukup bagi Anda untuk tidak menemukan tempat untuk bersembunyi di dunia ini. Petik 2. Li Qingshan mencengkeram leher Qian Rongzi dan berkata dengan tenang, apakah kamu percaya aku akan membunuhmu sekarang? Aku akan menguburmu bersama orang-orang ini. Petik 2. Berhenti, King San. Diao Fei ingin naik dan menghentikannya, tapi Li Qingshan mengangkat tangan kirinya ke arahnya, dan dia berhenti. Qian Rongzi berkata dengan susah payah, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membungkam Diao Fei. Maukah kamu melakukannya? Ekspresi Diao Fei berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan meningkatkan kewaspadaannya. Setelah tadi malam, dia tidak lagi percaya bahwa dia adalah lawan Li Qingshan. Li Qingshan tanpa ekspresi saat tangannya perlahan mengencang. Wajah Qian Rongzi memerah, dan ketakutan memenuhi matanya. Tepat ketika dia merasa lehernya akan patah, tiba-tiba lehernya mengendur. Dia berlutut dan terengah-engah. Li Qingshan berkata, jangan memprovokasi saya. Dia bertemu dengan tatapan kesal Qian Rongzi. Kembalilah dan beritahu Zuo Zibo bahwa aku akan segera kembali ke Jiaping. Jika dia tidak sabar, dia bisa datang menemuiku di kota angin kuno. Aku akan menunggunya kapan saja. Setelah itu, dia berjongkok dan berkata kepada Qian Rongzi, jika kamu ingin menyakitiku, sebaiknya kamu bersiap sepenuhnya. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu gagal, aku tidak akan berhenti untuk membunuhmu. Tentu saja, sebaiknya Anda menyerah. Kalau tidak, jika suatu hari suasana hatiku sedang buruk, aku mungkin akan membunuhmu untuk membuat diriku bahagia. Petik 2.
Kebencian itu berangsur-angsur digantikan oleh rasa takut. Di bawah kata-kata tenang itu, Qian Rongzi merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Perasaan tercekik itu bahkan lebih dalam daripada perasaan dicekik di lehernya tadi. Apa gunanya aku menyakitimu? Qian Rongzi menghindari tatapan Li Qingshan dan berkata dengan ekspresi kaku. Seperti kata pepatah, orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Ketika kejahatan berbahayanya bertemu dengan kejahatan, Li Qingshan yang kuat dan kejam, dia secara alami mundur. Li Qingshan berdiri dan meninggalkan lubang pembuangan, menuju kota angin kuno. Qian Rongzi berdiri dan membersihkan kotoran di tubuhnya. Dia merapikan pakaiannya, dan senyuman kembali muncul di wajahnya. Dia melihat punggung Li Qingshan dan berkata pada dirinya sendiri, satu kesempatan. Diao Fei merasakan hawa dingin di hatinya dan bertanya, apakah kamu akan kembali? Qian Rongzi tersenyum dan berkata, tidak mudah bagiku untuk kembali ke kampung halaman. Bagaimana aku bisa pergi secepat ini? Mendengar jawabannya, Diao Fei justru menghela nafas lega di dalam hatinya. Di antara mereka bertiga, dia berada di lapisan ketiga dari ranah Qi Refinement. Dia juga yang tertua dan memiliki pengalaman paling banyak di Jianghu. Bahkan reputasinya jauh lebih besar. Namanya, Diao Fei, Master Diao, juga sangat terkenal di dunia persilatan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harimau hitam. Dia terkenal licik, jahat, dan sulit dihadapi. Namun, berada di antara mereka berdua, dia merasa seperti berada di antara ular berbisa dan harimau ganas. Setiap saat, dia merasa seperti dia bisa mati dengan kejam. Ini bukanlah ilusi. Entah itu rencana jahat Qian Rongzi atau metode pantang menyerah Li Qingshan, keselamatan pribadi Diao Fei tidak terjamin sama sekali. Risikonya sangat tinggi. Jika Qian Rongzi meminta Qian Yanyan untuk menyakiti Li Qingshan, Diao Fei juga akan dibunuh. Ketika Li Qingshan menghadapi Qian Yanyan, jika Qian Yanyan secara langsung menggunakan gerakan membunuhnya dan memanggil pedang logam Genki atau bahkan jimat pemanggil petir, kemungkinan besar dia juga akan terbunuh. Meskipun Li Qingshan tidak akan duduk diam, dia pasti tidak akan mengungkapkan identitasnya sebagai iblis untuknya. Harus dikatakan bahwa pengalaman Diao Fei di dunia persilatan tidaklah sia-sia. Indranya sangat tajam. Dan sekarang, ketika harimau hitam ganas itu menekan ular berbisa berwarna-warni itu dan mengeluarkan geraman yang mengancam, Diao Fei yang tidak bersalah secara alami menjadi alat tawar-menawar ular berbisa itu. Kemudian, hal itu membuat harimau ganas itu merenung apakah ia harus kejam sekali saja. Diao Fei bergegas pergi. Pada akhirnya, dia kembali menatap Qian Rongzi dari jauh sebelum benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menjalankan misi dengan mereka berdua lagi. Tidak, dia akan menjaga jarak dari mereka. Ular berwarna-warni dan berbisa itu berdiri di depan lubang ribuan mayat yang dia ciptakan sendiri, diam-diam membuat racun baru. Dia bahkan merasa bersyukur atas ancaman harimau hitam tadi. Saat dia memperlihatkan taringnya yang berbisa adalah kematiannya. Bahkan jika dia berhasil, dia akan dicabik-cabik oleh harimau yang marah itu. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Kesabaran selalu menjadi kualitas terbaik dari seekor ular berbisa. Dia telah mampu bertahan dengan keluarga Qian selama lebih dari 1 dekade, hingga semua orang percaya bahwa dia telah sepenuhnya dijinakkan. Dia sama sekali tidak membenci keluarga Qian. Dia bahkan meminta Qian Yanyan mengizinkannya bergabung dengan penjaga Hawkwolf di kota Jiaping. Itu karena dia telah mencapai lapisan kedua 3 tahun lalu, yang memberinya kemampuan untuk meninggalkan keluarga Qian. Saat itu, Qian Yanyan pada dasarnya sudah mempercayainya. Dia tidak membatasi kebebasannya sama sekali. Jika dia mau, dia bisa melarikan diri dan meninggalkan pengaruh keluarga Qian. Qian Yanyan tidak akan bisa menemukannya. Jika dia adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu menahannya sejak lama. Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri jauh. Namun, dia tidak melakukannya. Dia rela menanggung penghinaan selama 3 tahun lagi, tampil lebih patuh dari sebelumnya. Baru pada saat itulah dia mendapatkan lebih banyak kepercayaan. Semua demi kesempatan ini, menusuk racun ke tenggorokan musuh. Dia akan terus menunggu dalam diam, menunggu kesempatan yang mungkin tidak akan pernah muncul. Namun, dia merasa mungkin dia tidak perlu melakukan apapun. Bayangan burung nasar di langit telah menelan harimau itu. Harimau itu sangat ganas, tapi usianya masih terlalu muda. Chapter 145. Namun, Qian Yanyan merasa ada banyak hal aneh dalam semua ini. Gereja suci. Dia sudah mengetahui orang seperti apa Li Qingshan itu. Dia mungkin pemberani dan pantang menyerah, tapi dia jelas tidak kekurangan otak. Semua orang tahu bahwa bertarung melawan praktisi Qi lapisan ke-6 dengan lapisan kedua seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, tapi dia tidak takut. Penyelidikannya yang disengaja barusan membuktikan sekali lagi bahwa dia memang tidak memiliki latar belakang yang bisa diandalkan. Lalu apa yang dia andalkan? Malam itu di atas kapal, Qian Rongming membuat masalah bagi Li Qingshan. Dia tidak mati di tangan Diao Fei, tapi mati di tangan Li Qingshan karena dia menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Mungkinkah kekuatan sebenarnya bukan hanya di lapisan kedua? Jantung Qian Rongzi berdetak kencang. Hilangnya Zhao Liangqing dan Furong yang tidak dapat dijelaskan mungkin hanya suatu kebetulan. Namun, dia mengetahui kekuatan Qian Yanyan dengan sangat baik. Bahkan jika dia menghindari kedua pedang geng metal Qi itu, dia memiliki banyak jimat yang kuat di dalam kantong 100 harta karunnya.
Bagaimana mungkin mereka tidak berguna? Dia menutup matanya dan mulai mengingat. Setelah menghilangkan darah dan kegilaan, pemandangan malam itu muncul kembali di depan matanya. Qian Yanyan memelototinya, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengapa? Rahangnya patah. Ada banyak luka di tubuhnya, tapi yang fatal ada di dadanya. Itulah mengapa water splitting tone miliknya dapat dengan mudah menembusnya. Saat Qian Yanyan keluar, dia berada di ambang kematian. Li Qingshan tampaknya berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah dikirim terbang, tetapi dia tidak mengalami luka yang parah sama sekali. Dia mengalahkan Qian Yanyan secara langsung. Li Qingshan pasti memiliki kartu truf yang sangat kuat untuk menjadi begitu sombong. Mengingat luka di tubuh Qian Yanyan, teknik penempaan tubuh Li Qingshan kemungkinan besar jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan. Begitu kuat sehingga dia bisa langsung mengambil 100 kantong harta karun Qian Yanyan, mematahkan rahangnya, menembus dadanya, dan kemudian berpura-pura dikirim terbang. Jika itu masalahnya, semuanya masuk akal. Semua perkataan dan tindakan Li Qingshan menjadi masuk akal. Seperti kata pepatah, pencuri adalah penjahat, tapi dia lebih bijaksana daripada pria terhormat. Li Qingshan tidak menyangka tindakannya akan dijelaskan sedetail itu. Qian Rongzi melihat pemandangan lain. Seekor harimau ganas sedang berjongkok di dalam hutan lebat, menunggu burung nasar turun dari langit. 7. Siapa pemburu dan siapa mangsanya, masih belum diketahui. Zuo Zibo, si idiot itu, menyebut kata kebijaksanaan dengan sia-sia. Dia sebenarnya tidak bisa melihat bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Benar saja, dia sama dengan Qian Yanyan. Dia terlihat pintar dan berpengalaman, namun kenyataannya, dia busuk dan bodoh. Namun, mereka tidak bisa disalahkan. Mereka telah terlalu lama menekan semua orang dengan kekuatan mereka. Tentu saja, mereka tidak mau repot-repot menggunakan otak mereka. Tentu saja, dia tidak akan dengan baik hati mengingatkan Zuo Zibo. Dia akan bahagia tidak peduli siapa yang meninggal. Akan lebih baik jika mereka binasa bersama. Untuk pertama kalinya, dia merasa Li Qingshan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Dia berada dalam kegelapan, dan orang-orang dalam kegelapan itu menakutkan. Dia pernah mengalaminya secara langsung. Jika dia menggunakan masalah ini untuk mengancam Li Qingshan sekarang, dia pasti akan mati. Jika dia kembali dan melaporkan hal ini ke Zuo Zibo, tidak akan ada manfaatnya. Terlebih lagi, jika dia kalah taruhan, dia harus dikuburkan bersama Zuo Zibo. Peringatan Li Qingshan bukanlah lelucon. Lalu, jika dia bertaruh pada Li Qingshan, apakah dia bisa mendapatkan bagian dari mayat Zuo Zibo? Dia dengan serius mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Menjadi penjahat yang licik memang jauh lebih sulit daripada menjadi pria yang bertele-tele. Saat ini, dia benar-benar tenang dan rasional. Dia bahkan lebih berwawasan luas daripada seorang pria sejati. Dia sepenuhnya mengesampingkan kehormatan dan aib pribadinya. Semuanya demi keuntungan. Di dalam lubang pembuangan, angin dingin tiba-tiba bertiup ke arah Qian Rongzi, menyebabkan punggungnya terasa dingin. Tanpa disadari, hari sudah sangat larut malam. Dia menoleh dan melihat bola Will-O, The Wisp berwarna hijau tua melayang di atas lubang pembuangan. Bahkan orang biasa pun akan was-was, apalagi pelaku di balik semua ini. Namun, dia hanya memarahi sambil tersenyum, hantu terkutuk. Setelah itu, dia untuk sementara mengesampingkan masalah Li Qingshan. Ada hal yang lebih penting lagi yang menunggunya. Sekarang, waktunya dia benar-benar melakukan perjalanan pulang. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke langit berbintang. Ayah, ibu, kakak dan adik, kalian pasti cemas menunggu. Setelah Qian Rongzi pergi, perubahan menakjubkan terjadi di bawah tanah tebal di lubang pembuangan. Stoples porselen itu retak seperti jaring laba-laba dan pecah dengan suara keras. Api darah pembakaran mayat melonjak seperti air pasang dan membakar ke segala arah, melahap semua mayat dan daging serta darah kotor, mengubahnya menjadi bagian dari api darah dan membakar lebih ganas lagi. Dasar lubang pembuangan yang gelap berubah menjadi lautan api yang terang. Mayat yang busuk dan kotor berubah menjadi nyala api yang jernih dan membubung. Will-O, The Wisp di atas lubang pembuangan menghilang. Kecelakaannya, ribuan tulang putih jatuh ke dasar lubang pembuangan. N kecil duduk bersila di tengah api darah yang mengamuk, memanipulasinya sambil menyerap energinya. Tengkorak di dasar lubang pembuangan membuka rongga mata mereka yang gelap dan menatapnya dalam diam. N kecil mengarahkan jarinya ke bawah dan nyala darah itu terbelah menjadi ribuan ular yang menyala-nyala dan menembus tengkorak. Rongga matanya yang hitam pekat juga menyala dengan nyala darah yang sama dengannya. Semua kerangka itu bergetar hebat dan saling bertabrakan, menghasilkan suara benturan yang cepat. Kemudian, mereka terbang dan menyatukan kembali tulang-tulang mereka. Ribuan kerangka besar dan kecil melompat ke dasar lubang pembuangan dan menari liar di dalam nyala api. Suara tulang yang saling bertabrakan bagaikan musik, dan suara gemeretak gigi bagaikan nyanyian kegembiraan. Mereka mengepung Little N di tengah, seolah-olah mereka sedang melaksanakan upacara peringatan akbar. Api darah pembakaran mayat bisa terpisah dan berada di kerangka lain, beresonansi dengan Little N dan dikendalikan oleh kemauannya. Dia mengetahui hal ini sejak lama. Namun, ini tidak ada artinya. Kerangka lemah ini mungkin bahkan tidak akan mampu mengalahkan pembudidaya tingkat rendah. Sebuah tengkorak terbang dan mendarat di tangan Little N. Rongga mata mereka bertemu, dan nyala darah menyala bersamaan. Sedikit pucat secara bertahap muncul dalam warna merah terang dari api darah pembakaran mayat.
Cahaya kegembiraan muncul di rongga mata Little N. Ini adalah nyala api yang telah maju ke tingkat berikutnya dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, api pucat dari pembakaran tulang. Sesuai dengan namanya, apinya bisa melelehkan tulang putih. Jika itu adalah nyala api biasa, ia hanya akan mampu menghanguskan tulang putih tidak peduli seberapa panasnya. Namun, di bawah jilatan api pucat dari insinerasi tulang, tengkorak itu meleleh seperti permen. Proses ini sangat lambat dan sangat lambat. Setelah beberapa lama, tengkorak tadi meleleh seluruhnya, berubah menjadi setetes cairan putih pucat yang menetes ke dahinya. Lalu, dia mengangkat tangannya. Sebuah lengan tulang mendarat di tangannya, dan dia terus melelehkannya. Saat dia memurnikan tulang putihnya, api pucat dari insinerasi tulang menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, itu melelehkan tulang putih tubuh Little N. Proses ini 100 kali lebih menyakitkan dibandingkan saat dia menggunakan darahnya untuk berkultivasi. Itu seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya, menggergaji, dan menggiling tubuhnya. Orang biasa akan menjadi gila karena rasa sakit dalam sekejap, atau bahkan mati karenanya. Mustahil bagi mereka untuk bertahan, tapi nyala api di matanya menyala terang. Tidak ada rasa takut sama sekali. Setiap kali dia merasa tidak tahan lagi, badai salju akan muncul di depan matanya, dan dia akan kembali ke malam berangin dan bersalju di bawah tebing pedang es. Li Qingshan menepisnya ke samping dengan lambaian tangannya, menyuruhnya pergi. Kemudian, dia menghilang ke dalam badai salju, memanjat tebing es sendirian dan berjalan di jalur kematian. Dia berdiri sendirian di tengah badai salju untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak bersembunyi seperti yang diperintahkan. Sebaliknya, seluruh tubuhnya kaku dan menusuk tulang. Dia berpikir dengan cemas, apakah aku akan mati? Kemudian, dia berlutut di tanah, seluruh tubuhnya kesakitan. Pada akhirnya, dia menyusul. Pada saat genting, dia membantu Li Qingshan, karena dia tidak tahu kemana lagi dia bisa pergi. Ketika semuanya selesai, dia menatap Li Qingshan dan meraung ke langit. Dia tidak dapat berbicara, tetapi dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dampak malam itu terhadap jiwanya tidak kalah dengan Li Qingshan. Dibandingkan dengan rasa sakit saat itu, apa gunanya momen ini dibandingkan dengan rasa sakit saat itu? Api pucat dari insinerasi tulang menyelimuti seluruh tubuhnya, melelehkan sisa-sisa kotoran. Pada saat yang sama, ia menyatu dengan lebih banyak cairan tulang, dan siklusnya berlanjut. Sebelum dia dapat merekonstruksi tubuh fisiknya, dia ingin merekonstruksi tubuh tulangnya, menjadi lebih kuat, dan mengikuti jejaknya. Li Qingshan datang ke kantor daerah, dan menyerahkan setumpuk akta tanah kepada hakim daerah untuk dilelang. Hakim daerah kewalahan dengan bantuan tersebut. Tuanku, saya khawatir ini tidak dapat dijual dalam waktu singkat. Li Qingshan berkata, saya tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat penting. Sekalipun harganya didiskon, itu tidak menjadi masalah. Anggap saja ini adalah keuntungan bagi warga kota angin kuno. Dengan beberapa ratus key gathering pills di tangannya, dia tidak terlalu peduli dengan peraknya. Dia berpikir untuk membakar semuanya, tapi itu pasti akan menyebabkan keributan besar di kota angin kuno. Itu sebabnya dia menggunakan metode ini. Hakim daerah berkata, Tuanku, pahala Anda tidak terbatas. Atas nama warga kota angin kuno, saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Kemampuan. Li Qingshan tersenyum. Dia tidak percaya akan hal ini. Selesaikan ini dalam waktu 1 bulan. Bahkan tanpa peringatan, dia tidak percaya bahwa hakim daerah akan berani menipu dia. Paling-paling, itu hanya keuntungan kecil, dan itu wajar. Hakim daerah berkata, Tuanku, apakah ada hal lain? Li Qingshan berbalik dan berjalan keluar pintu. Aku akan tinggal di kota sebentar. Jangan ganggu aku. Sebagai tuan tanah terbesar di kota, Li Qingshan jelas tidak akan tinggal di penginapan. Dia memilih sebuah rumah kecil di tengah gunung. Itu tidak jauh dari Qian Manor, dan sekitarnya sangat sepi. Yang terpenting, dia bisa melihat lubang itu dari sini. Dia berdiri di halaman. Ada teralis anggur di halaman, dan ada kursi goyang di bawah teralis anggur. Ada juga tangki pemadam kebakaran besar di sampingnya. Ada beberapa ikan mas di dalam tangki, berenang bebas. Bulan sabit beriak di permukaan air yang gelap. Meskipun Little N tidak mengatakannya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa adalah kemampuan yang sangat mengesankan. Itu tidak memerlukan pil spiritual atau ramuan spiritual, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Kekuatannya juga sangat mencengangkan. Namun, semuanya setara. Seseorang perlu memiliki bakat di luar jangkauan orang normal, dan seseorang perlu menanggung rasa sakit yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal. Meskipun Little N masih kecil, dia adalah anak yang sangat cerdas dan kuat. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah masa depan mereka. Setelah bertahun-tahun, keluarga Little N mungkin sudah lama tiada. Mungkin mereka akan kembali mengenang beberapa kuburan, lalu saya akan mengadopsi dia. Li Qingshan menggaruk kepalanya. Haha, itu benar-benar pikiran setan, pikiran setan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya duduk di tanah dan melemparkan pil pengumpul ki ke dalam mulutnya, menghancurkannya. Kepahitan yang mendalam menyebar, tetapi pikirannya jernih. Dia kemudian mulai berkultivasi. Sinar matahari menyinari kelopak matanya. Bulu matanya berkibar beberapa kali, dan dia membuka matanya. Chapter 146.
Melihat ke bawah dari sini, kota gunung angin kuno seperti tangga. Deretan bangunan dibangun di tangga ini, dan semuanya dilapisi lapisan lampu merah. Gereja suci. Banyak orang keluar dari gang dan jalan yang bersilangan. Ada pedagang asongan, orang yang berjualan sarapan pagi, orang yang membeli sembako, dan ada juga pedagang pagi. Itu adalah pemandangan yang ramai. Melihat ke bawah dari sini, pemandangannya sangat luas, dan pikiran menjadi lebih luas. Jadi pemandangan di sini bagus. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan mempraktikkan serangkaian teknik tinju, meregangkan anggota tubuhnya. Dia bisa merasakan aliran ki sejati di tubuhnya. Setelah memakan 9 pil ki gathering tadi malam, dia menjadi sedikit lebih kuat. Budidaya praktisi ki level 2 secara bertahap mulai stabil. Dia tidak terburu-buru untuk mengembangkan inti daemon dan tubuh daemonnya. Sebaliknya, dia menelan pil ki gathering dalam jumlah besar. Dia merasa bahwa dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu, dan pil pengumpul ki berikutnya harus diperoleh di kota Jiaping. Jika dia meminum pil dalam jumlah besar, itu akan menyebabkan kekurangan energi. Akan lebih baik jika melakukannya perlahan seperti ini. Inti daemon dan tubuh daemon secara alami akan menyerap sebagian dari efek obat. Dia menemukan satu set pakaian tua milik pemilik asli ruangan itu dan mengganti seragam serigala hitam. Kemudian, dia membuka pintu dan menuruni tangga. Dia makan makanan ringan khusus di toko dengan tulisan, teh, tergantung di atasnya. Dia merasa impian besarnya untuk memakan semua makanan lezat di dunia telah terwujud sedikit lagi. Lalu, dia terus berjalan dengan puas. Ia sengaja berjalan sangat pelan sambil mengagumi pemandangan di sepanjang jalan. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia tenang seperti ini hingga melakukan hal seperti ini. Sejak dia mulai berkultivasi, hari-harinya terasa tegang dan mendesak. Bahkan setelah kembali ke dunia manusia dan kembali ke kota kuno Jiaping, dia masih harus menghadapi perubahan yang tiada akhir. Dia harus menghukum kejahatan, membunuh musuh yang kuat, dan bertahan melawan musuh. Sekalipun dia punya waktu luang, dia harus memanfaatkannya dengan baik untuk berkultivasi, tidak berani bersantai sama sekali. Dia hampir melupakan rasa waktu luang. Dia teringat kembali pada hari-hari ketika dia menggembalakan sapi di Bukit Craching Ox. Dia akan melihat ke pegunungan, memainkan seruling, dan menghindari penindasan dari kakak dan adik iparnya. Sebelum dia menyadarinya, satu sore telah berlalu. Gereja suci. Seolah-olah mereka adalah dua kehidupan yang sangat bertolak belakang, namun masing-masing memiliki bagian yang menarik. Tapi dia tetap lebih memilih kehidupannya saat ini. Dia tidak akan mengenang masa lalu. Kini, melihat hiruk-pikuk keramaian di jalan, tanpa disadari sudah ada rasa keterasingan. Meskipun mereka masih merupakan kultivator tingkat terendah dan terlemah, kondensasi ki, mereka telah membentuk perbedaan yang tidak dapat diubah dari manusia. Manusia ibarat berjalan di tanah datar, menikah dan mempunyai anak, dari lahir sampai mati. Sebaliknya, para penggarap sedang mendaki puncak yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Setiap kali dia maju, dia akan bisa melihat pemandangan baru, memperpanjang umurnya, dan tidak terjebak oleh hidup dan mati. Di depan pemerintah daerah, sebuah pemberitahuan telah ditempel, dan seorang pejabat rendahan yang terpelajar ditugaskan secara khusus untuk membacanya dengan lantang, mengumumkan bahwa semua ladang dan properti keluarga Qian akan dilelang dalam 7 hari. Ratusan orang mengepung bagian depan kantor pemerintah daerah, saling menunjuk dan berdiskusi dengan penuh semangat. Li Qingshan berdiri di tengah kerumunan dan melihat ke atas sebentar. Reaksi hakim daerah ini cukup cepat. Kemudian, dia berjalan melewati kerumunan dan memasuki sebuah toko buku kecil. Dia menghabiskan 2 tael perak untuk membeli selusin buku, termasuk puisi, sejarah, dan berbagai topik. Setelah itu, dia menemukan toko musik dan menghabiskan 35 tael perak untuk membeli 2 partitur musik dan seruling giok. Ketika kembali ke rumah, dia berbaring di kursi rotan di bawah teralis anggur dan dengan santai membuka buku, membacanya dengan cermat. Matahari telah terbit tinggi ke langit, berubah dari merah menjadi putih. Melalui dedaunan anggur yang lebat, sinar matahari yang tersebar mendarat di halaman buku yang menguning, begitu juga dengan wajahnya. Baru sekarang dia tampak seperti remaja, bukan seorang kultivator yang tak kenal takut atau penjaga serigala hitam yang tegas. Tepi wajahnya yang tampak seperti diukir dari batu tampak sedikit tumpul, sementara tatapannya yang selalu setajam pedang telah kembali ke sarungnya, menjadi dalam dan jernih. Inti daemon penyuruh berputar perlahan di tubuhnya dengan kejernihan dan ketangkasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uap air melonjak secara alami, membasahi pakaiannya. Pikirannya tenggelam dalam pertempuran besar di buku sejarah, jadi dia gagal menyadarinya. Gereja suci. Itu adalah kondisi pikiran, suatu bentuk kultivasi. Dia harus melepaskan tali busurnya saat tidak digunakan. Dia menenangkan diri dari keadaan tegangnya dan memelihara tubuh dan pikirannya, semua demi menembakkan panah yang lebih kuat di masa depan, atau mungkin dalam waktu dekat. Tidak semua orang mempunyai waktu senggang seperti itu. Ada sebuah kota kecil beberapa puluh kilometer jauhnya dari kota angin kuno bernama Kota Sangguan, karena sebagian besar penduduk di sana memiliki nama keluarga Sangguan. Meskipun ada beberapa nama keluarga, itu bukanlah klan seni bela diri. Orang-orang di sana hanyalah orang-orang paling biasa. Ada sebuah klan di kota yang berubah dari klan biasa menjadi salah satu klan terhebat di kota Sangguan dalam satu lompatan karena mereka memiliki seorang putri dengan nama keluarga Qian. Dinding mereka dicat putih dan pelayan mereka banyak.
Mereka bernyanyi dengan gembira setiap hari, membuat iri seluruh kota. Di jalan resmi dari kota angin kuno ke kota Sangguan, seorang ksatria berpakaian hitam sedang menunggangi kuda putih sambil perlahan bergerak maju. Qian Rongzi menatap kota Sangguan di cakrawala dari jauh. Hatinya yang tadinya diam seperti air tiba-tiba menjadi berantakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya pada duri pemecah air di pinggangnya. Senjata dingin itu memberinya sedikit kehangatan. Matahari bersinar terang, tapi matanya membawa secercah kesuraman yang tidak bisa dia hilangkan. Dia berkata dengan sikap mencela diri sendiri, Qian Rongzi, oh Qian Rongzi. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia telah diambil dari klan itu. Setelah dia mencapai beberapa prestasi dalam kultivasi, Qian Yanyan mengizinkannya kembali mengunjungi keluarganya. Setelah itu, dia akan sering kembali dan memperlakukan semua orang di klan dengan sangat lembut. Dia ingin Qian Yanyan percaya bahwa dia bernostalgia dan menghargai hubungan. Dia ingin keluarga Qian percaya bahwa orang-orang ini cukup untuk mengendalikannya. Tapi sekarang, dia telah melepaskan diri dari pengekangannya, jadi tidak ada lagi alasan untuk ilusi ini ada. Hatinya berangsur-angsur menjadi dingin. Sudah waktunya dia mengakhiri segalanya. Tidak ada seorang pun yang pantas mendapatkan kebahagiaan dari kemalangannya. Tidak seorang pun. Istana Guan, pintu berwarna merah terang terbuka lebar. Darah mengalir keluar dari balik dinding kasa. Di balik dinding kasa, Qian Rongzi memegang duri pemecah air di tangannya. Dia mengerutkan kening dan merenung. Di sekelilingnya tergeletak sekitar selusin mayat. Ada penjaga, pelayan, dan pelayan tua. Dia bisa memanggil nama mereka satu persatu. Tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Dia terus berjalan ke istana. Dia melihat semakin banyak mayat. Ketika dia sampai di halaman dalam, dia melihat mayat seorang wanita bangsawan tergeletak mati di tanah. Dia dulunya adalah seorang wanita desa. Sekarang, dia memakai manik-manik mahal di kepalanya. Dia mengenakan sutra berharga yang dia bawa dari selatan. Namun, itu sudah termutilasi oleh darah. Dia hampir tidak dapat mengingat nama wanita bangsawan ini. Dia sudah terlalu lama memanggilnya, ibu. Namun, dia merasakan rasa kehilangan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia mengamati mayat itu dalam-dalam dan melangkahinya. Kemudian, dia melihat lebih banyak orang yang dikenalnya, termasuk saudara laki-laki dan perempuannya. Meski hari sudah siang, aula leluhur masih sangat gelap. Dalam kegelapan pekat, terdapat banyak tugu peringatan yang mengabadikan nenek moyang keluarga Sangguan. Seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berwajah hijau menyandera seorang lelaki paruh baya yang gemuk. Dia menatap Qian Rongzi dengan dingin dan penuh kebencian saat dia berjalan masuk. Dia berseru, Sangguan Rongzi, aku tahu kamu akan kembali. Qian Rongzi berkata dengan emosi campur aduk, paman ketiga. Orang tua itu adalah keponakan Qian Yanyan. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, akhirnya menerobos ke alam bawaan dan mencapai lapisan kedua dari praktisi Qi. Dia menjadi salah satu tuan dari keluarga Qian. Malam itu, dia melarikan diri dari aula utama keluarga Qian. Diao Fei tidak memilih untuk mengejarnya, itulah sebabnya dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Qian Rongzi berkata, apakah kamu melakukan semua ini? Paman ketiganya berkata, itu benar. Sangguan Rongzi, kamu pengkhianat. Beraninya kamu menyebut kata, uang. Kamu telah menyebabkan kematian semua orang di keluarga Qian. Kamu telah menghancurkan keluarga Qian. Kamu telah menghancurkan semua yang kumiliki. Aku akan membantai seluruh keluargamu. Rongzi, selamatkan aku. Pria parubaya yang gemuk itu bergidik. Air mata dan ingus mengalir dari hidungnya. Siapa yang tahu apakah dia takut atau sedih? Itu adalah orang yang dia panggil ayah. Qian Rongzi berkata dengan marah dan panik, ayah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Qian Haode, lepaskan ayahku. Qian Haode berkata, apakah kamu tahu rasa takut sekarang? Dasar jalang, lemparkan senjatamu dan berlutut. Begitu Qian Rongzi ragu-ragu, dia meremukkan bahu pria itu. Pria itu menjerit dan memerintahkan, mengapa kamu tidak berlutut? Dengan dentang, Qian Rongzi melemparkan duri pemecah air dan berlutut. Dia berjalan maju sambil berlutut. Dia berkata dengan sedih, tolong lepaskan ayahku. Qian Haode tersenyum marah dan puas. Dia enggan membunuhnya dalam satu pukulan. Dia tidak hanya ingin menghancurkan seluruh keluarganya, tetapi dia bahkan ingin menyiksa orang terdekatnya sebelum dia. Qian Rongzi mengambil satu langkah ke depan dan meraih ke belakang dengan tangan kanannya. Qi sejati menyapu duri pemecah air dan mengembalikannya ke tangannya. Dia melompat dan menikam Qian Haode sekuat yang dia bisa. Qian Haode menarik pria gemuk di depannya dan menggunakannya sebagai pelindung daging, menghalanginya dengan kuat. Lalu dia meraih bahu pria itu yang lain. Begitu dia memaksa kembali Qian Rongzi, dia akan menyiksanya dengan kejam. Dia pasti akan membuat wanita jalang ini menyesali semua yang telah dilakukannya. Namun, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di dadanya. Qian Rongzi tidak punya niat untuk berhenti. Duri pemecah air menusuk jauh ke dalam pelindung daging, dan ujungnya masuk ke dada Qian Haode. Qi sejati berubah menjadi cahaya biru dan melewati tubuhnya. Kamu, Qian Haode dan pria gemuk itu menatap Qian Rongzi dengan tidak percaya. Yang mereka lihat hanyalah kesedihan di wajahnya telah hilang sepenuhnya. Dia menjadi dingin dan berpuas diri. Qian Rongzi tersenyum. Awalnya, akan agak sulit membunuhmu. Qian Haode berkata, Sangguan Rongzi, kamu wanita kejam.
Kamu bahkan tidak akan membiarkan keluargamu sendiri. Qian Rongzi mengoreksi dirinya sendiri, saya bukan Sangguan Rongzi, saya Qian Rongzi. Pada dasarnya seluruh keluarga saya sudah meninggal. Hanya kamu yang tersisa. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak punya keluarga sama sekali. Tiba-tiba, dia menghunus duri yang membelah air. Qian Haode dan pria gemuk itu roboh ke tanah pada saat bersamaan. Qian Rongzi bahkan tidak melirik pria gemuk itu. Dia mengeluarkan 100 kantong harta karun dari Qian Haode dan berkata dengan manis, terima kasih, paman ketiga. Dia seperti gadis penurut sebelumnya. Qian Haode mengangkat tangannya dengan susah payah dan mengumpulkan ki yang sebenarnya. Duri yang membelah air menembus kepala pria itu tanpa ragu-ragu. Tidak perlu bersikap sopan pada Zier. Rongzi, selamatkan aku. Pria gemuk itu mengulurkan tangannya dengan susah payah dan meraih ujung pakaian Qian Rongzi. Chapter 147. Aku ayahmu. Pria gemuk itu memuntahkan darah saat dia memanggil. Petik 2. Petik 2. Apakah Anda memiliki seorang anak perempuan? Qian Rongzi terkejut. Dia memikirkannya dengan serius. Oh iya, tapi bukankah aku sudah menjualnya? Setelah itu, saya menggunakan uang itu untuk mendapatkan beberapa selir. Petik 2. Pria gemuk itu berkata dengan susah payah, aku melakukan semua itu, untukmu. Aku memberimu masa depan yang baik. Kamu harus berterima kasih padaku. Semua yang kumiliki saat ini diperoleh melalui kerja kerasku. Berhentilah mengambil pujian untukku. Qian Rongzi tiba-tiba menjadi marah dan menendang tangannya. Pria gemuk itu membuka mulutnya, tidak bisa berkata apa-apa. Kebencian dan keputusasaan memenuhi wajahnya sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kamu beruntung karena kemalanganku, dan sekarang kamu sial karena keberuntunganku. Adil sekali, bukan? Qian Rongzi berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari perkebunan dan melemparkan segala sesuatu di belakangnya. Semua ingatannya telah terhapus. Qian Rongzi mengadakan pemakaman akbar di kota Sangguan. Dia mengikuti upacara yang paling mahal dan rumit, menghamburkan uang kertas ke udara. Dia berlutut di depan tablet peringatan, bersandar di peti mati sambil menangis sampai hampir pingsan. Namun, dia memaksakan diri dan berterima kasih kepada setiap orang yang datang untuk berduka atas kesedihannya. Rongzi baru saja menjalankan tugas untuk kekaisaran. Aku tidak menyangka dia akan menyebabkan bencana sebesar ini. Putri yang baik seperti Rongzi sebenarnya pernah mengalami hal seperti ini. Orang-orang di keluarga Qian benar-benar tidak berperasaan. Jauh di malam hari, semua orang bubar. Pintu utama tertutup rapat, dan sepasang lentera putih bergoyang tertiup angin di pintu masuk. Setelah menolak tetangga yang ingin mengawasinya, Qian Rongzi bersandar di peti mati seluruh keluarganya dengan pakaian berkabung putih. Dia mengeluarkan sebotol alkohol dari kantong 100 harta milik paman ketiganya Qian Haode dan secangkir dari meja persembahan. Dia menuangkan alkohol yang telah ditawarkan kepada almarhum dan mengisinya kembali. Dia mengangkat cangkirnya ke arah tablet peringatan sebelum meminum semuanya. Keesokan harinya, peti mati itu dikuburkan. Dia sudah menjadi putri berbakti yang hebat yang dilanda kesedihan. Dia tinggal di dekat peti mati selama 7 hari. Pada malam 7 hari pertama, selusin toples anggur berserakan di mana-mana. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia membuka matanya dengan bingung. Sekitar selusin bayangan berdiri di depannya. Mereka semua adalah wajah yang sangat familiar, dan mereka menatapnya dengan dingin. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Dia tertawa mabuk dan mengeluarkan belati pemecah air. Dengan sapuan belati, angin dingin menyebar dan bayangan itu menjerit. Begitu dia sadar kembali, dia melihat sekelilingnya. Tidak ada bayangan yang terlihat, dan dia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Bang! Toples anggur itu menabrak tablet peringatan. Tablet peringatan itu jatuh ke tanah, dan anggurnya tumpah ke lantai. Dia memegang nyala lilin dan dengan lembut melepaskannya. Nyala api dengan cepat menyebar, menelan nama-nama di tablet peringatan dan menyebar ke seluruh aula leluhur. Dia berjalan keluar dari aula leluhur yang berapi-api dan menghilang ke dalam kegelapan tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, api menyebar ke seluruh rumah. Siapakah yang bersumpah tidak akan pernah kembali ke kampung halamannya? Suara seruling bergema di senja hari, dan tidak berhenti dalam waktu lama. Li Qingshan meletakkan seruling gioknya. Ia merasa kualitas dan intonasi seruling tersebut jauh lebih baik dibandingkan seruling bambu yang dibuatnya bertahun-tahun lalu. Dia menjalani kehidupan yang tenang. Setiap hari, dia membaca buku dan memainkan seruling. Ketika dia punya waktu luang, dia akan berkeliling kota sebentar dan makan makanan segar. Hidupnya sangat damai. Guyuran, air di dalam toples air terciprat, dan ikan mas mengayunkan ekornya yang besar. Jangan berisik, Li Qingshan berkata, aku akan memberimu kolam yang lebih besar dalam beberapa hari. Toples air segera menjadi sunyi. Beberapa hari yang lalu, dia menghancurkan pil konsentrasi ki yang berkualitas buruk dan menaburkannya ke dalam tangki. Keesokan harinya, ikan mas telah tumbuh menjadi satu lingkaran penuh, dan pada hari ketiga, ia telah tumbuh menjadi satu lingkaran penuh lagi. Saat ini, tangki airnya sangat sempit sehingga tidak dapat menampung ikan mas yang berenang-renang. Li Qingshan berdiri di atas toples air dan memandangi ikan mas merah besar, mengapa aku tidak merebusmu saja? Ikan mas tenggelam ke dasar toples. Sayang sekali kemampuan kulinerku rata-rata. Li Qingshan tersenyum dan mengambil toples air.
Inti diamond berputar, dan air di dalam toples melonjak keluar. Ia terus berubah bentuk di udara, dan ikan mas berenang di tengahnya. Li Qingshan membawa ikan mas dan berjalan menuju rumah Qian. Ada kolam besar di rumah Qian yang bisa menampung ikan mas. Petik 2 tanda pisah tanda hubung petik 2. Memanjat dinding dan pintu, rumah Qian yang besar itu kosong. Tempat itu telah berubah dari ramai menjadi terpencil, dan selalu ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Baru 10 hari sejak ada yang mengurusnya. Gulma tumbuh di jalan kecil, dan Doder memanjat pilar. Ada rasa dekadensi di tengah vitalitas. Di tangga batu, noda darah kering yang tidak bisa dibersihkan memancarkan perasaan tidak menyenangkan. Setelah beberapa hari, tidak ada seorang pun di seluruh kota angin kuno yang berani mendekati tempat ini. Mereka hanya berani melihatnya dari jauh dan menghela nafas. Meskipun rumah ini dilelang oleh hakim distrik, Li Qingshan tahu bahwa tidak ada yang akan membelinya. Tidak lama kemudian, rumah itu benar-benar ditinggalkan dan menjadi rumah berhantu. Di kolam teratai, bunga teratai sudah lama layu, namun daunnya masih lebat. Tidak ada yang akan datang ke sini untuk memakanmu. Guyuran, Li Qingshan melemparkan ikan mas ke dalam kolam teratai. Ikan mas itu mengangkat kepalanya dan bergerak ke atas dan ke bawah, seolah-olah sedang berterima kasih padanya. Kemudian, ia membuka mulutnya. Bagus, anggap saja itu keberuntunganmu. Li Qingshan tersenyum dan memasukkan pil pengumpul ki ke dalam mulutnya. Baru kemudian ia berbalik dan berenang ke kedalaman kolam teratai. Li Qingshan hendak berbalik dan kembali ketika dia tiba-tiba melihat nyala api di kejauhan. Itu bersinar melalui bayang-bayang pepohonan. Dia berjalan melewati hutan dan berjalan menuju api. Dari jauh, dia bisa mencium aroma obat yang kental. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat kuali berkaki 3 di dalam ruangan. Itu mengeluarkan uap putih, dan ada aroma obat yang kental di uapnya. Sesosok tubuh kurus sedang duduk di atas sajadah di depan kuali. Dia mengulurkan tangannya dan mengirimkan gelombang truki ke dalam kuali. Uapnya terkadang lebih banyak dan terkadang lebih sedikit, dikendalikan oleh ki sejati. Li Qingshan mengenalinya pada pandangan pertama. Qian Rongzi, apa yang kamu lakukan di sini? Qian Rongzi tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali tangannya dan perlahan memainkan truki. Tutup kuali terbuka dengan keras, dan uap memenuhi ruangan. Li Qingshan sangat akrab dengan bau ini. Kamu sedang memurnikan pil. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini seharusnya adalah ruang alkimia keluarga Qian. Itu juga merupakan sumber dari 400 pil pengumpul ki di 100 kantong harta karunnya. Dia telah makan banyak pil pengumpul ki, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memurnikan pil. Dia melihat ke kuali itu lagi. Meski tertutup karat tembaga hijau, namun tetap bersinar dengan cahaya spiritual. Itu sebenarnya adalah artefak roh tingkat rendah. Li Qingshan awalnya mengira bahwa semua barang berharga keluarga Qian akan dimasukkan ke dalam kantong 100 harta karun. Dia tidak menyangka ada dunia lain di sini. Kuali ini begitu besar sehingga Qian Yanyan harus mengosongkan 100 kantong harta karunnya agar tidak muat. Rune dan mantra yang melekat pada artefak roh tingkat rendah terbatas. Kuali ini bisa mengeluarkan air, jadi tentunya tidak bisa besar atau kecil. Qian Rongzi berkata sambil tersenyum, ini rumahku. Li Qingshan berkata, ini milikku sekarang. Aku sudah membelinya. Berdasarkan perjanjian, semua yang ada di keluarga Qian adalah milikku, termasuk kuali ini. Aku benar-benar mendapat untung kali ini. Qian Rongzi tersenyum saat dia mengeluarkan akta rumah dan tanah itu. Anggaplah dirimu beruntung. Li Qingshan berbalik dan pergi. Dia tidak merasa itu disayangkan. Jika bukan karena Qian Rongzi, dia tidak akan repot-repot mencari rumah keluarga Qian ini. Qian Rongzi berkata, apakah kamu ingin belajar alkimia? Li Qingshan berdiri diam dan berbalik, berkata, apa yang kamu inginkan? Li Qingshan sudah memahami bahwa dalam jalur kultivasi, selain budidaya pemurnian ki yang paling dasar, ada juga beberapa pekerjaan sampingan, seperti pembuatan jimat, alkimia, pembuatan artefak, formasi, dan sebagainya. Penggarap biasanya menguasai 1 atau 2 di antaranya, yang sangat bermanfaat bagi jalur kultivasi. Dari barang-barang di kantong 100 harta karun Qian Yanyan tidak memiliki banyak pengetahuan dalam pembuatan artefak dan formasi. Namun, dia memiliki pengetahuan dalam pembuatan jimat dan alkimia. Ini juga yang dia minati. Aku mau kamu. Qian Rongzi ragu-ragu sejenak. Sambil menggigit bibirnya, dia memandang Li Qingshan dengan sangat serius dan malu, berkata, kamu pasti mengira aku wanita yang cabul, tapi aku tidak pernah melakukan apapun pada pria. Dia merasa kurang lebih telah mengetahui kepribadian Li Qingshan, jadi dia diam-diam membuat rencana. Meskipun agak tidak terduga bertemu dengannya hari ini adalah kesempatan bagus untuk mencobanya. Li Qingshan kemungkinan besar akan menolaknya. Kemudian, dia akan membuat ekspresi sedih dan bercerita tentang masa kecilnya yang tragis. Pada saat genting, dia akan menitikkan air mata. Dia tidak percaya bahwa hatinya tidak akan melunak. Mereka akan menjadi pasangan telanjang dan mengucapkan sumpah cinta abadi. Dengan keterus-terangan dan kemurahan hatinya, dia pasti bisa menipu sesuatu darinya. Namun, saat dia dengan serius menyiapkan plot dan menulis naskahnya, Li Qingshan sekali lagi bertindak bebas tanpa menahan diri. Dia tersenyum dan menyela, berkata, baiklah, ajari aku alkimia, dan dengan enggan aku akan menjualmu. Meskipun dia tidak peduli dengan orang seperti itu, tidak ada alasan baginya untuk menolak hal sebaik itu. Dia laki-laki,
jadi mengapa dia takut wanita itu memanfaatkannya? Ekspresi Qian Rongzi menegang. Meskipun dia telah memikirkan banyak kemungkinan, dia tidak pernah berpikir bahwa Li Qingshan akan begitu tidak tahu malu. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan, jadi dia tidak bisa melanjutkan aktingnya. Dia tiba-tiba teringat pertama kali dia bertemu dengannya, dia sedang minum anggur di restoran. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Tanaman merambat ingin membungkus pohon untuk menyerap getah pohon dan memperoleh lebih banyak sinar matahari. Akan lebih baik jika bisa juga membungkus pohon sampai mati, tapi siapa sangka bisa membungkus pilar logam. Sebagai seorang transmigran, wawasan Li Qingshan sangat luas. Hal-hal seperti yang dilakukan Qian Rongzi di kehidupan sebelumnya praktis merupakan norma di masyarakat. Berita hiburan bahkan tidak mau repot-repot melaporkannya. Paling-paling, mereka tidak akan sekejam dan penuh perhitungan seperti dirinya. Qian Rongzi tertawa datar, berkata, kamu benar-benar pandai bercanda. Li Qingshan berkata, karena kamu sudah selesai bercanda, mari kita bicara tentang masalah serius. Apa yang kamu inginkan agar mau mengajariku alkimia? Ngomong-ngomong, aku secara pribadi bisa memberikannya kepadamu secara gratis. Aku berjanji aku menang sama sekali tidak membencimu. Qian Rongzi mengerti bahwa rayuan tidak ada gunanya melawan Li Qingshan. Bahkan jika dia berhasil, itu seperti melempar roti daging ke arah anjing. Bukan saja dia tidak mendapat penghasilan apapun, tetapi dia juga harus membayar sesuatu. Karena itu, dia kembali ke dirinya yang semula dan langsung menuju ke topik utama. Aku ingin manual Qi Fiendis logam ke-7. Li Qingshan berkata, yang dikembangkan Qian Yannian. Saya sudah memeriksanya. Itu tidak ada di sana. Ayo coba yang lain. Petik 2. Tua itu pasti telah menghancurkannya, kutuk Qian Rongzi. Li Qingshan berkata, metode budidayanya juga ada di perpustakaan penjaga Hawkwolf. Kamu bisa membacanya setelah kamu kembali. Qian Rongzi berkata, saya sudah memeriksanya. Ada banyak sampah yang bisa mencapai lapisan ke-5, ke-6, atau ke-7. Tidak ada satupun yang bisa mencapai lapisan ke-10. Li Qingshan berkata, dari mana kamu mendapatkan pahala itu? Qian Rongzi hanya tersenyum. Li Qingshan berkata, lupakan aku bertanya. Di mana lagi saya bisa menemukan praktisi Qi yang dapat mencapai lapisan ke-10? Qian Rongzi berkata, tidakkah menurutmu itu sangat memalukan? Itulah kebebasanmu. Apa hubungannya denganku? Chapter 148. Qian Rongzi menganggap Li Qingshan terlalu aneh. Dia sama sekali tidak tampak seperti pemuda. Dan, semakin dia memahaminya, semakin dia menemukan cara berpikirnya berbeda dari orang biasa. Setelah berpikir sejenak, dia menjelaskan sambil tersenyum, ngomong-ngomong tentang metode latihan Qi yang bisa mencapai lapisan ke-10, ada 5 yang paling terkenal. 5 yang mana? Li Qingshan menarik perhatiannya ketika dia mendengar sesuatu yang sangat penting. Meskipun Qian Rongzi berasal dari klan kecil, menurut dokumen, dia pernah bergabung dengan sekte besar untuk berkultivasi, jadi dia berpengetahuan luas. Qian Rongzi berkata, tahukah kamu bahwa setiap orang memiliki 5 elemen? 5 organ jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Qian Rongzi berkata, ini tidak sesederhana 5 organ. Pembelajaran tentang 5 elemen sangatlah mendalam. Saya tidak dapat menjelaskan semuanya dalam sekejap, tetapi setiap orang dapat memilih satu untuk dipraktikkan. Dengan memusatkan perhatian pada satu organ, kecepatan mereka dalam berlatih Qi akan meningkat drastis. Ada banyak metode budidaya untuk melatih Qi sejati dari 5 elemen. 5 yang paling terkenal adalah metode geng logam untuk mengasah Qi, metode kayu Yi untuk menghidupkan Qi, metode pengembunan air Gui Qi, metode api Bing dalam membakar Qi, dan metode Qi pantang menyerah di bumi kelima. Selain beberapa sekte khusus, seperti sekte awan dan hujan, ada juga sekte yang sangat besar. Banyak sekte mengizinkan muridnya memilih salah satu dari 5 metode budidaya dan mempraktikkannya. Awalnya, Li Qingshan telah mempertimbangkan metode kultivasi mana yang akan dia pilih untuk dipraktikkan setelah menyelesaikan metode latihan Qi bawaan, tetapi sekarang, dia memiliki gagasan yang samar-samar tentang apa yang harus dilakukan. Dia tidak percaya pada metode rahasia itu. Meski tidak mutlak, ia percaya bahwa survival of the fittest ada di dunia ini. Ketika suatu metode kultivasi menjadi terkenal, itu membuktikan bahwa metode tersebut telah diuji dan diuji oleh banyak orang. Entah sudah berapa generasi orang yang memodifikasinya hingga bisa diterapkan secara universal. Dan ketika dia mempraktekkannya, dia bisa menggunakan pengalaman banyak pendahulunya sebagai referensi. Seperti kata pepatah, hanya ketika semua orang baik barulah itu benar-benar baik. Li Qingshan bertanya, apakah mungkin untuk mengembangkan Zenqi jenis apapun? Qian Rongzi berkata, tentu saja tidak. Setiap orang memiliki preferensi terhadap atribut yang berbeda. Di sekte besar, ada cara untuk menguji dan memilih formula kultivasi yang paling cocok untuk diri sendiri. Namun, saya pernah mendengar bahwa ada beberapa jenius berbakat yang dapat mengolah 2 atau bahkan 3 jenis Qi sejati pada saat yang sama. Jumlah Qi sejati yang mereka miliki jauh lebih besar daripada kultivator yang hanya mengolah 1 jenis Qi sejati. Selain itu, lebih mudah bagi mereka untuk menerobos alam. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu baik? Li Qingshan terkejut karena Qian Rongzi tidak mengajukan permintaan apapun. Aku bukan orang jahat sejak awal. Qian Rongzi tersenyum. Li Sanshan menolak berkomentar. Qian Rongzi berkata, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengajarimu alkimia. Li Qingshan berkata,
kamu tidak menginginkan apapun. Qian Rongzi berkata, saya tidak menginginkan apapun. Li Qingshan berkata, bagus sekali. Tapi wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia sangat bahagia. Qian Rongzi benar-benar mulai mengajarinya dengan cermat. Ada 3 hal paling mendasar dalam alkimia. Yang pertama adalah bahannya, mulai dari ramuan paling biasa hingga obat spiritual yang paling berharga. Yang kedua adalah formula pil. Setiap pil memiliki cara pembuatannya sendiri, dan terdapat persyaratan yang sangat tepat untuk bahan-bahannya serta waktu yang diperlukan untuk membuatnya. Yang ketiga adalah tungku, atau nyala api. Menurut formula pil, memurnikan bahan adalah alkimia. Li Qingshan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanpa disadari, 4 jam telah berlalu. Baru pada saat itulah dia memiliki pemahaman dasar tentang alkimia. Dao ini memang luas dan mendalam. Bahkan jika seseorang menghabiskan upaya seumur hidup, dia mungkin tidak dapat mencapai puncaknya. Dia hanya bisa dianggap memiliki pemahaman yang dangkal, bahkan bukan seorang pemula. Qian Rongzi berkata, mengenai alkimia, hanya ini yang saya tahu. Jika Anda ingin terus belajar, Anda hanya dapat menemukan ahli lain. Li Qingshan sedikit mengangguk. Qian Rongzi menunjuk ke tungku di sampingnya, apakah kamu ingin mencoba? Masih banyak tanaman obat. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah gila atau tidak. Namun, setelah mendengar begitu banyak tentang alkimia, tangannya menjadi gatal, jadi dia duduk di depan kuali dan secara pribadi mengendalikannya, memurnikan pil di bawah bimbingan Qian Rongzi. Namun, karena apinya terlalu besar, dia merusak kuali pil pengumpul Qi. Qian Rongzi tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan atau menyalahkannya. Sebaliknya, dia mendorongnya untuk terus mencoba. Li Qingshan tidak berkata apa-apa dan terus mencoba. Qi-nya sangat murni, menggunakannya seperti menggunakan jari. Dalam proses alkimia, dia menggunakannya dengan lebih indah. Setelah 2 tungku pil terbuang sia-sia, dia akhirnya berhasil. Dia menarik tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan memperlihatkan senyuman. Qian Rongzi juga memujinya. Li Qingshan melihat langit mulai cerah. Sebelum dia menyadarinya, 1 malam telah berlalu. Dia berdiri, mengeluarkan beberapa botol pil Qi Gathering dan meletakkannya di tanah, sebagai kompensasi atas pil yang terbuang dan untuk membayar biaya sekolah. Setelah melihat Li Qingshan pergi, Qian Rongzi mengambil pil Qi Gathering. Baru saja, Li Qingshan tidak merasa senang karena kemurahan hatinya. Saat ini, Qian Rongzi juga tidak terlihat senang. Informasi mengenai metode Qi 5 elemen dan alkimia dasar sebenarnya bukanlah rahasia, dan pil pengumpul Qi yang ditinggalkan Li Qingshan bahkan lebih banyak daripada pil pengumpul Qi yang telah dia hancurkan. Dan bahkan jika dialah yang mengendalikan tungku tersebut, dia tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia akan berhasil setiap saat. Jadi bisa dikatakan dia mendapat penghasilan yang cukup banyak. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan merasa bahagia, tapi dia merasakan sesuatu yang dingin darinya. Itu adalah keterasingan yang sangat dingin, kurangnya rasa syukur, dan kurangnya perasaan manusiawi. Kapan saja, jika dia berani berkomplot melawannya, dia tidak akan ragu untuk memasukkannya ke dalam daftar pembunuhannya. Dia tidak akan mentolerirnya. Upaya lain yang gagal. Ini bukanlah pria yang bisa dimanipulasi dengan bantuan. Mungkinkah dia memang tidak punya kelemahan yang bisa dieksploitasi? Li Qingshan tidak terlalu memikirkannya. Dia senang karena dia telah mempelajari keterampilan baru. Jalur kultivasi sangat luas dan mendalam, dan ada banyak misteri yang tak ada habisnya menunggu untuk dijelajahi. Belajar dari orang lain bukanlah hal yang buruk. Di dalam lubang, api masih menyala. Api penerangan tulang pucat telah mengambil sebagian kecil darinya. Tulang Little N menjadi sehalus batu giok. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Dan tulang putih di dalam lubang. Tulang di sekujur tubuh Ye Lian telah habis, tapi masih ada beberapa ratus tulang putih di dalam lubang. Dan Little N tidak berhenti memurnikan tulang putih. Api darah pembakaran mayat dan api penerangan tulang pucat merupakan teknik dasar jalur tulang putih dan keindahan luar biasa. Kegunaan terbesarnya bukanlah untuk membunuh atau melukai musuh, tetapi untuk budidaya. Api darah pembakaran mayat digunakan untuk menyerap esensi daging dan darah dengan sempurna tanpa ada pemborosan. Api penerangan tulang pucat dapat menyaring cairan tulang untuk memperkuat tubuh. Selain itu, ada kegunaan lain, yaitu memurnikan artefak. Penggarap yang mengembangkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa berbeda dari penggarap lainnya. Artefak yang mereka gunakan juga sangat unik. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memiliki bagian khusus untuk menyempurnakan artefak, yang mencatat lusinan artefak unik. Spanduk Laut Darah, Jubah Kulit Manusia, Tasbih Tengkorak. Chapter 149. N kecil membuka tangannya, dan ratusan tulang putih terbang di depannya dan berkumpul menjadi bola yang rapat. Gereja Suci. Api peleburan tulang pucat melonjak dan menelan bola tulang putih. Permukaan bola tulang putih perlahan meleleh. N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan melihat ke bawah. Namun, semuanya kosong. Dia tidak memiliki mata, hidung, dan hati. Dia melantunkan kitab suci Buddha, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dalam pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan ini, dia memancarkan aura yang bermartabat dan lurus. Tidak ada aura jahat atau hantu sama sekali. Proses peleburan bola tulang itu sangat lambat, namun di bawah kendali Little N, api peleburan tulang pucat semakin kuat dan kuat. Sebelum dia menyadarinya, setengah bulan telah berlalu.
Sejak dia mempelajari seni alkimia malam itu, Qian Rongzi datang mengunjunginya beberapa kali lagi. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Li Qingshan, jadi dia bergegas kembali ke kota Jiaping. Dia hanya meninggalkan satu kalimat, mengatakan bahwa dia akan menunggunya di kota Jiaping. Adapun kehidupan damai Li Qingshan, akhirnya sedikit terganggu. Bahkan setelah kekuasaan keluarga Qian atas kota angin kuno runtuh, mereka tidak dapat mengubah kota tersebut menjadi surga yang bahagia. Dunia ini bukanlah dunia dongeng di mana semua orang hidup bersama dengan bahagia. Ketika tidak ada harimau di gunung, kera menjadi raja. Para seniman bela diri, yang telah ditekan oleh praktisi Qi, mulai menunjukkan diri mereka. Mereka membentuk kelompoknya sendiri dan memperebutkan wilayah. Setiap hari, mereka harus berjuang di jalanan untuk mendapatkan kepemilikan setiap rumah bordil. Ada juga kompetisi seni bela diri dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan. Pada hari ini, Li Qingshan pergi ke restoran yang sering dia kunjungi dan memesan meja yang penuh dengan makanan dan anggur enak. Dia baru saja mulai makan ketika sekelompok besar orang menyerbu masuk dan mengusir semua pelanggan. Tampaknya para pemimpin kedua geng di bagian barat kota telah memilih tempat ini untuk bernegosiasi. Seorang pria mendatangi meja Li Qingshan dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah selesai makan? Jika ya, enyahlah. Petik 2. Li Qingshan memandang pria itu, lalu ke makanan di atas meja. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya belum selesai. Pria kekar itu berkata, nak, jangan bersikap bijaksana dan berpura-pura tegar. Akhir-akhir ini, banyak tulang di bawah tanganku yang remuk. Menghadapi ancaman yang tidak berarti dan tidak mengancam seperti itu, Li Qingshan bahkan tidak bisa membuat dirinya merasa marah. Dia menghela nafas bahwa dia terlalu malas akhir-akhir ini. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Pria kekar itu marah dan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia berpikiran sederhana seperti penampilannya. Tidak, anggota tubuhnya juga belum berkembang. Pria berotot itu terbang keluar dari toko dan menabrak dinding lumpur. Namun, ketika seorang pria kekar terjatuh, puluhan pria kekar berdiri dan menatapnya seperti harimau sedang mengawasi mangsanya. Mereka meneriakkan beberapa kata yang sama tidak berartinya dan mengerumuninya. Lalu, semuanya terbang keluar. Orang-orang yang tersisa tampaknya telah tercerahkan. Mereka berdiri di sana sambil gemetar dan menyaksikan Li Qingshan selesai makan. Dia meletakkan uang itu di atas meja dan keluar dari toko sambil bergumam pada dirinya sendiri, apa yang kamu maksud dengan hidup damai? Jika aku tidak punya kekuatan, aku bahkan tidak akan bisa makan sepuasnya. Petik 2. Saat ini, pemimpin kedua geng tersebut berjalan dari kedua ujung jalan di bawah pengawalan orangnya masing-masing. Untuk mengekspresikan penghinaan mereka terhadap lawan mereka, mereka berdua memilih untuk datang terlambat tanpa konsultasi sebelumnya, tetapi mereka kebetulan memblokir Li Qingshan di pintu masuk, atau lebih tepatnya, mereka diblokir oleh Li Qingshan di pintu masuk. Li Qingshan baru saja menuruni tangga ketika dia melihat ke atas dan melihat langit berkabut. Musim panas hampir berakhir. Siapa kamu? Li Qingshan berpikir, bagaimanapun juga, dia benar-benar seorang bos. Paling tidak, dia bisa menanyakan asal-usul dan nama lawannya. Tentu saja, kemungkinan besar saya melebih-lebihkannya. Beberapa lusin pria yang mengerang di tanah seharusnya memainkan peran yang cukup besar. Li Qingshan dari penjaga Hawkwolf, kamu adalah bos mereka. Kamu telah menyerang penjaga Hawkwolf di depan umum, jadi kejahatanmu tidak dapat dimaafkan. Hari ini, aku akan mengeksekusimu di tempat, lupakan saja, aku belum melakukannya, sangat mematikan akhir-akhir ini. Kamu beruntung. Dengan kata-kata Li Qingshan dan auranya yang meningkat, wajah kedua bos itu memucat. Bahkan jika satu dekade berlalu, penduduk kota angin kuno tidak akan pernah melupakan nama ini. Kenapa mereka harus bertemu dengan orang ini? Ketika Li Qingshan berkata, eksekusi kamu di tempat, lututnya lemas, dan dia berlutut di tanah. Dia bahkan tidak bisa memohon belas kasihan. Dia menutup matanya dan menunggu kematian. Namun, nada dan aura Li Qingshan tiba-tiba menurun drastis. Dia seperti seorang penyanyi yang tidak bisa mencapai nada tinggi dan memilih menyerah tanpa daya. Petik 2. Petik 2. Hanya ketika sosok itu menghilang barulah kedua bos itu bangkit dengan dukungan bawahannya. Mereka saling berpandangan, sama-sama merasa lega karena selamat dari bencana. Pada akhirnya, keduanya melepaskan keluhan masa lalunya karena pengalaman tersebut. Mereka minum dan mengobrol dengan riang, membentuk geng baru bersama. Tak perlu dikatakan lagi. Li Qingshan kembali ke kediamannya dan menepuk wajahnya di cermin. Aku harus bersemangat, Li Qingshan. Tiba-tiba, dia merasa seperti dia memahami mentalitas seorang master, seperti, orang sepertimu tidak sepadan dengan waktuku. Namun, dia segera mengambil keputusan dan membuang mentalitas tersebut. Anda hanyalah seorang praktisi Qi tingkat rendah. Anda masih jauh dari level di mana Anda bisa mengatakan hal seperti itu. Yap, jika ada yang memprovokasi saya di masa depan, saya akan menginjak mereka. Li Qingshan melihat ke lubang itu lagi. N kecil, apakah kamu masih belum selesai? Dia sudah mulai merindukan kota Jiaping. Dia merindukan Zuo Zibo. Hanya ketika ada tekanan barulah ada motivasi. Dibandingkan dengan hari-hari yang membosankan ini, dia lebih suka dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat dan membantai jalan keluarnya dengan semua yang dia miliki. Namun, saat dia kembali kali ini, dia seharusnya bisa memberinya kejutan yang menyenangkan.
Meski agak malas, dia tidak berhenti berkultivasi selama setengah bulan terakhir. Dia menelan hampir 200 pil pengumpul ki. Tidak hanya Diamond Ki-nya yang meroket, budidaya praktisi ki lapisan kedua juga sepenuhnya stabil. Ki sejati yang berlimpah dan murni mengalir tanpa henti di Yang Hill Meridian miliknya. Dia juga telah menyentuh tepi lapisan kelima metode latihan ki bawaan. Di dalam lubang, bola besar dari tulang putih telah meleleh seluruhnya, berubah menjadi bola kristal putih bersih. Namun, samar-samar orang dapat mengetahui bahwa itu adalah tengkorak yang sangat ganas. Beberapa ratus kerangka hanya disempurnakan menjadi tasbih kecil. Xiao An menjepit tasbih di antara jari-jarinya. Dia membutuhkan setidaknya 14 tasbih tengkorak jika dia ingin membuatnya. Artefak spiritual tulang putih sebenarnya sangat sulit untuk dipalsukan. Ini juga alasan mengapa Little N memilih tasbih tengkorak sebagai artefak spiritual pertamanya. Setiap item yang tercatat di jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu bukanlah item yang bisa dia tempa pada levelnya saat ini. Namun, tasbih tengkorak bisa dipalsukan satu persatu. Tidak perlu memalsukan semuanya sekaligus. Dia bisa melakukannya selangkah demi selangkah. N kecil memegang tasbih di tangannya dan merasakan pikirannya terhubung dengannya. Seolah-olah tasbih ini bukanlah artefak spiritual, melainkan bagian dari tubuhnya. Kebenarannya kurang lebih sama. Api di dalam lubang itu padam, kembali ke tengkoraknya. Hanya 2 titik yang tersisa. Dia melompati tanah, mengikuti aura Li Qingshan dan meninggalkan lubang. Setelah kehilangan dukungan dari kekuatan tak kasat mata itu, tanah di atas lubang tersebut segera runtuh. Keesokan harinya, seseorang menemukan bahwa mayat anggota keluarga Qian telah menghilang, menjadi sebuah misteri. Dalam kegelapan, Li Qingshan tersenyum sambil membuka matanya. N kecil, kamu sudah selesai. Kerangka kecil yang berkilau seperti batu giok berdiri di depannya. Nyala api di rongga matanya merupakan campuran merah dan putih. Li Qingshan mengusap kepalanya. Kamu benar-benar jauh lebih cantik. Dari sudut pandang kerangka. Dari sudut pandang kerangka, N kecil membuka telapak tangannya dan mengeluarkan tasbih tengkorak. Li Qingshan mengambil tasbih. Apa ini? Tasbih itu tiba-tiba lepas dari tangannya dan terbang mengelilingi ruangan, menimbulkan bayangan putih kabur. Dengan serangkaian ledakan sonik, sebenarnya tidak lebih lambat dari pedang terbang Zhou Wenbin. Li Qingshan tercengang. Ini, artefak spiritual, dan itu setidaknya merupakan artefak spiritual kelas menengah. N kecil tersenyum. Dia mengepalkan jari-jarinya yang kurus, dan tasbih di udara tiba-tiba membengkak tertiup angin, berubah menjadi tengkorak sebesar ember. Giginya bergemeletuk seolah sedang tertawa aneh. Rongga matanya bersinar dengan nyala api merah dan putih yang sama seperti Little N. Ketika seorang anak memperoleh sesuatu yang baik, tentu ia harus memamerkannya kepada orang-orang terdekatnya. Ketika Li Qingshan memahami sebab dan akibat penempaan artefak Little N, dia hanya bisa menghela nafas. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa ini sungguh bermanfaat. Bodhisattva tulang putih itu sungguh bijaksana. Jika dia tidak memiliki senjata, dia akan tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan musuh meskipun kemampuan dan tekniknya kuat. Karena artefak spiritual tulang putih ini terhubung erat dengan tubuhnya, dia dapat mengendalikannya semudah yang dia inginkan. Kekuatan mereka melampaui artefak spiritual biasa. Menyebutnya sebagai artefak spiritual tulang putih, sebenarnya tidak terlalu akurat. Bahkan satu tasbih pun tidak berada pada level artefak spiritual. Namun, karena budidaya N kecil masih terlalu rendah dan dia tidak memiliki cukup bahan, dia hanya bisa memalsukannya ke tingkat ini untuk saat ini. Meskipun tasbih tengkorak adalah yang paling mudah untuk dipalsukan, itu bukanlah yang terlemah. Untaian tasbih tengkorak memiliki setidaknya 14 manik-manik, dan masih ada 18 manik-manik, 21 manik-manik, hingga 1080 manik-manik. Ada 10 level berbeda, dan mereka dapat mengikat yang abadi dan yang abadi. Mereka memiliki kegunaan yang tidak ada habisnya. Li Qingshan mengungkapkan kekagumannya sekali lagi, sebelum bertanya tentang masalah yang paling dia khawatirkan, apakah kamu tahu berapa banyak pengorbanan lagi yang diperlukan untuk memulihkan tubuhmu? N kecil menundukkan kepalanya dan menghitung dengan jarinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan mengulurkan jarinya. Dibutuhkan daging dan darah 1000 orang lagi. Li Qingshan berkata, tugas ini sangat sulit, tapi setidaknya kita memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan. Kalau begitu, mari kita lakukan pembunuhan besar-besaran. Ketika dia mengulurkan jarinya, sudah ditakdirkan bahwa akan ada 1000 orang yang lebih jahat di dunia. Malam itu, Li Qingshan pergi ke kantor daerah dan meminta uang yang dia butuhkan kepada hakim daerah untuk menjual rumah dan tanahnya. Meski penjualan darurat, harganya masih lebih dari 1 juta tael perak. Itu bisa ditukar dengan 10 pil konsentrasi ki dari Zhou Wenbin. Sebelum keesokan harinya, Li Qingshan membawa Little N dan meninggalkan kota malam itu. Dia tidak melihat kembali ke kota angin kuno lagi, dia juga tidak punya rencana untuk kembali. Sementara itu, di kolam teratai di tengah gunung, seekor ikan mas merah berenang bebas sambil menggoyangkan bunga teratai hijau. Nasib telah terbentuk hari ini, dan dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Di bawah tirai malam, Li Qingshan berjalan di udara dalam garis lurus. Saat fajar menyingsing, dia telah tiba di kapal feri yang melintasi Sungai Clear. Dia naik perahu dan menyusuri sungai lagi, langsung menuju Jiaping. Di kota Jiaping, Zuo Zibo berkata, jadi maksudmu dia benar-benar mengalahkan Qian Yanian.
Qian Rongzi berkata, ya, saya juga menganggapnya tidak terbayangkan. Qian Yanyan, makhluk tua itu, sudah tua dan lemah. Dia benar-benar tidak berguna. Dia mungkin tidak menyangka bahwa Li Qingshan adalah seorang kultivator tubuh, jadi dia ceroboh dan jatuh untuk itu. Sepertinya Anda harus melakukannya sendiri. Petik 2. Ketika Qian Rongzi meninggalkan kota angin kuno, untuk membawa tungku artefak roh bersamanya, dia menyewa kereta besar untuk melakukan perjalanan perlahan. Sekarang, dia baru saja kembali ke Jiaping. Chapter 150. Qian Rongzi tidak hanya tidak memperingatkan Zuo Zibo bahwa Li Qingshan mungkin menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia bahkan dengan sengaja menyesatkannya, seolah-olah kemenangan Li Qingshan sangat beruntung. Bahkan jika gereja suci tidak tertarik pada hal itu, dia masih bosan dengan tua ini. Dia benar-benar berharap dia akan mati dengan kejam seperti bajingan tua Qian Yanyan itu. Metode diam-diam seperti ini seringkali lebih menakutkan daripada plot dan skema yang lugas. Benar saja, Zuo Zibo mengikuti alur pemikirannya yang biasa dan mencibir. Untung dia masih hidup. Ini menyelamatkanku dari kesulitan melakukan perjalanan lagi. Aku bahkan bisa membunuhnya secara pribadi dan melampiaskan kebencianku. Apakah kamu akan membunuhnya begitu dia kembali? Qian Rongzi menyembunyikan senyumnya di kedalaman matanya yang hitam pekat. Dia bersiap untuk menonton pertunjukan yang akan berlangsung. Zuo Zibo malah berkata, kita harus memikirkan hal ini panjang lebar. Meskipun dia seorang komandan, dia tidak cukup berani untuk membunuh penjaga Hawkwolf dengan begitu berani. Setelah itu, dia mencibir. Tapi, menurutmu apakah dia akan mampu melakukannya dengan baik di bawah perintahku? Saya ingin menunjukkan kepadanya apakah markas besar pengawal Hawkwolf bermarga Zuo atau Li. Petik 2. Qian Rongzi berkata, di gunung ini, di kota Jiaping ini, apakah ada sesuatu yang bukan milikmu? Bahkan aku pun sama. Petik 2. Zuo Zibo tertawa terbahak-bahak. Dia akan terus mengawasi kota Jiaping, mengawasi segalanya seperti elang yang ditempa dari baja, sampai hari kematiannya. Ketika dia melihat sungai jernih kembali mengelilingi gunung, Li Qingshan langsung melompat dari perahu. Di bawah teriakan para penumpang, dia memanjat tebing. Dia kembali ke kediamannya terlebih dahulu dan mendudukkan N kecil sebelum pergi menemui Zuo Zibo. Dia sangat tertarik melihat bagaimana sikap Komandan Zuo ini akan berubah sekarang. Li Qingshan menggenggam tangannya. Salam dari bawahan Li Qingshan, Komandan Zuo. Itu yang dia katakan, tapi dia berdiri dengan kepala terangkat tinggi seperti lembing. Dia tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Zuo Zibo berhenti berpura-pura bersikap ramah. Dia bertanya dengan dingin, mengapa kamu tidak segera kembali setelah menyelesaikan misi? Li Qingshan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, jelas ada urusan yang harus aku urus. Zuo Zibo bahkan lebih tidak senang lagi. Seseorang yang akan mati sebenarnya berani bersikap sombong. Aku akan mengurangi setengah poin prestasimu. Kamu boleh pergi. Setengah dari poin prestasi yang mereka peroleh dengan susah payah telah dikurangi begitu saja. Itu setara dengan lusinan pil pengumpul Qi. Siapa yang tidak marah? Li Qingshan menahan amarahnya dan tidak membantah. Dia berbalik dan pergi. Dia juga tidak bisa membunuh Komandan Elang Hitam di gunung ini. Saat ini, harimau merugikan manusia merugikan hati harimau, tetapi karena alasan yang sama, mereka tidak dapat bergerak dengan mudah, tetapi mereka sudah mengasah pisaunya. Begitu Li Qingshan keluar dari pintu, dia menabrak Gejian. Gejian, sebaliknya, telah menunggu lama. Dengan wajah penuh cemoohan, dia berkata, Li Qingshan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang penting hanya karena kamu membunuh seorang lelaki tua yang akan dikuburkan? Anda sebenarnya berani berbicara kepada komandan seperti itu, sekarang Anda menderita. Petik 2. Li Qingshan berkata, ini memang anjing baik yang dibesarkan oleh Zuo Zibo. Kata-katanya penuh energi. Tentu saja, dia tidak takut Zuo Zibo, yang berada di dalam gedung, tidak dapat mendengarnya. Ekspresinya menjadi semakin suram. Apa katamu, Gejian, yang dimarahi di depan wajahnya, bahkan lebih marah lagi. Ini bukan pertama kalinya Li Qingshan mempermalukannya seperti ini. Saat itu, dia menoleransi dia karena dia khawatir Li Qingshan memiliki latar belakang yang kuat. Li Qingshan mencibir, kamu hanya berani membentakku di sini. Gejian tersedak dan tidak dapat berbicara. Dia awalnya ingin memprovokasi Li Qingshan. Selama Li Qingshan mengambil langkah pertama, Zuo Zibo akan punya alasan untuk ikut campur. Tapi memang benar tanpa Zuo Zibo, bagaimana dia berani memprovokasi Li Qingshan? Itu adalah monster yang telah membunuh praktisi Qi lapisan kelima. Li Qingshan melambaikan tangannya, ayo, ikut aku ke depan dan jelaskan semuanya dengan jelas. Aku akan membiarkan rencanamu berhasil kali ini, dan lihat apakah Zuo Zibo dapat menyelamatkanmu. Beraninya Gejian mengikuti. Pada saat itu, meskipun rencana Zuo Zibo berhasil, dia tetaplah orang mati. Dia bersikap berani dan berkata, kamu, jangan terlalu sombong. Aku akan lihat apa yang terjadi padamu. Li Qingshan tidak memandangnya lagi. Dia berbalik dan hendak berjalan ketika lelaki tua yang menjaga rumah harta karun menghentikannya. Siapa bilang kamu bisa naik ke sana? Li Qingshan berkata, saya punya poin prestasi, tentu saja saya bisa naik ke sana. Ayo, ayo, ayo. Rumah harta karun sedang dalam pemeliharaan. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Pupil mata Li Qingshan mengecil dan alisnya berkerut.
Lelaki tua itu merasakan kekuatan tak kasat mata menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Dia memaksakan diri untuk berkata, "Apa, kamu masih berani menerobos masuk?" Li Qingshan perlahan mengangkat tangan kanannya, dan tenggorokan lelaki tua itu berdetak kencang. Otot-ototnya menegang. Ki sejatinya yang tersisa, yang telah terkikis oleh waktu, mulai beredar dengan liar. Dia bisa merasakan bahwa selama Li Qingshan menyerang, itu akan menjadi serangan mengerikan yang bisa meruntuhkan pegunungan. Di bawah tekanan yang luar biasa, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima serangan berikutnya. Namun, Li Qingshan hanya menepuk bahu lelaki tua itu. "Kamu sendirian." Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan rumah harta karun. Orang tua itu segera dipenuhi keringat dingin. Dia mencengkeram lututnya dan terengah-engah. Dia adalah seorang veteran Jianghu selama bertahun-tahun, namun dia sebenarnya ditakuti oleh seorang junior yang setengah dewasa. Dia merasa sangat terhina. Dia meraung ke belakang Li Qingshan, "Kaulah yang seharusnya sendirian." Apa yang terjadi setelahnya pada dasarnya sama. Tidak ada artefak spiritual, tidak ada pil. Poin prestasi yang sangat langka telah dikurangi menjadi jumlah yang tidak berarti. Li Qingshan ingin menukarkan pedang baru yang melilit angin, tapi dia ditolak. Awalnya, senjata yang dirusak oleh penjaga Hawkwolf selama misi dapat ditukarkan secara gratis. Orang-orang ini tidak menolak memberikannya, hanya mencari berbagai alasan untuk menolaknya. Namun, selain menghajar mereka, tidak ada cara lain untuk membuat mereka tunduk. Tempat-tempat penting yang bertanggung jawab atas kekayaan ini jelas semuanya berada di bawah kendali para pembantu terpercaya Zuo Zibo. Faktanya, dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Yang dia butuhkan hanyalah satu gerakan, dan Li Qingshan akan tidak bisa bergerak sepenuhnya di penjaga Hawkwolf. Pada akhirnya, Li Qingshan tiba di depan sebuah bangunan yang sangat kuno. 3 kata, "Gedung berburu elang," tertulis di sana. Disinilah penjaga Hawkwolf membagikan misi. Ini mungkin satu-satunya tempat di gunung yang tidak berada di bawah kendali Zuo Zibo. Bukan karena dia tidak bisa mengendalikannya, tapi karena dia tidak bisa mendapatkan artefak atau pil spiritual dari sini. Dia hanya bisa mendapatkan setumpuk misi yang merepotkan, dan dia memerlukan izin Zuo Zibo untuk menukar pahala dari menyelesaikan misi dengan item sebenarnya. Li Qingshan tersenyum. Selama tempat ini terbuka untuknya, tidak masalah. Baginya saat ini, apakah itu artefak spiritual atau pil, tidak ada satupun yang merupakan barang yang paling dia butuhkan. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah di gedung berburu elang. Beberapa penjaga serigala hitam saat ini sedang menyerahkan misi di aula utama. Begitu mereka melihat Li Qingshan masuk, mereka langsung terdiam. Mulut mereka membuka dan menutup tanpa suara saat mereka berkomunikasi dengan Qi yang sebenarnya, berdiskusi dengan tenang. Li Qingshan berjalan ke peron, dan petugas di belakangnya segera berdiri. Dia berkata dengan sopan, "Tuan, Anda baru saja kembali, namun Anda sudah pergi berburu. Tidak ada rahasia di gunung kecil seperti ini." Namun, meskipun dia telah mendengar tentang konflik antara Li Qingshan dan Zuo Zibo, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Li Qingshan. Li Qingshan berkata, "Coba saya lihat misi apa yang ada." Petugas itu segera mengeluarkan sebuah buku tebal dengan gesit. "Silakan lihat, Tuan. Kitab Kehidupan dan Kematian." Buku itu benar-benar hitam, seolah-olah telah direndam dalam lapisan minyak yang tak terhitung jumlahnya, namun juga tampak seperti warna darah yang menggumpal. Itu memberikan perasaan tidak menyenangkan hanya dengan sekali pandang, tapi itu memancarkan cahaya samar. Memegangnya di tangannya, itu hanya memberikan perasaan hangat. Li Qingshan berkata, "Buku ini mungkin sudah ada sejak lama." Petugas itu menjelaskan dengan patuh, sudah ada sejak berdirinya penjaga di kota Jiaping. Mungkin usianya lebih dari 1000 tahun. Li Qingshan berkata, "Kalau begitu, buku ini sudah cukup tua. Apakah buku ini punya nama?" Petugas itu berkata, "Ini hanya artefak spiritual tingkat rendah yang digunakan untuk mencatat misi. Buku ini juga tidak memiliki nama resmi. Namun, orang-orang di dunia persilatan menyebut buku ini daftar hitam. Meskipun dia hanya seorang pelayan, sebagai penjaga daftar hitam, dia jelas menunjukkan rasa bangga di wajahnya." Li Qingshan berkata, "Daftar hitam. Mengapa disebut demikian? Apakah ada sesuatu yang khusus tentang hal itu?" Petik 2. Petugas itu berkata, "Itu karena semua nama yang masuk ke daftar hitam pasti mati." Li Qingshan tersenyum. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian tidak bisa dihindari. Jika kamu tidak berhasil masuk ke dalam buku ini, kamu pasti akan mati. Menurut pemahamannya, Bunda Teratai Putih yang telah mengorbankan 200.000 orang seharusnya masuk dalam daftar hitam juga. Dia bahkan membutuhkan Komandan White Hawk yang perkasa, seorang kultivator inti emas, untuk mengambil tindakan secara pribadi. Namun, dia sepertinya tidak ditangkap oleh Gu Yanying. Pada akhirnya, kekuatan masih berkuasa di dunia ini. Tidak ada yang bisa dihindari. Namun, bagi sekelompok orang Jianghu, nama-nama yang ditulis oleh praktisi Qi pada dasarnya dapat dianggap sebagai daftar kematian yang sebenarnya. Setelah itu, dia memikirkannya. Apa yang akan dia lakukan agak mirip dengan Ibu Teratai Putih, hanya saja dia berdiri di sisi hukum. Dia adalah seorang penegak hukum, dan dia memiliki izin untuk membunuh. Meskipun petugas tidak senang dengan lelucon Li Qingshan tentang daftar hitam, dia tidak berani berdebat dengannya. Dia membimbing Li Qingshan tentang cara menggunakannya. Setelah itu, Li Qingshan mengerti mengapa disebut daftar hitam. Membolak-balik halaman,
dia melihat serangkaian nama. Ada nama-nama normal, serta nama-nama Daois atau Dharma yang aneh. Cara penggunaannya agak mirip dengan peta mental. Dengan satu pemikiran, daftar tersebut akan disusun menurut standar yang berbeda. Standar-standar tersebut meliputi besaran kontribusi, tingkat bahaya, kekuatan musuh, bahkan perkiraan keuntungan dan lain sebagainya. Dengan memfokuskan pikirannya pada nama tertentu, dia akan menerima serangkaian informasi lengkap yang sangat rinci, termasuk metode penanaman yang dilakukan musuh, artefak spiritual yang mereka gunakan, area tempat mereka aktif. Li Qingshan menghela nafas dalam. Bagaimanapun, itu benar-benar sebuah organisasi besar yang telah ada selama beberapa milenium. Itu terorganisir dengan baik dan dilengkapi dengan baik. Informasi tersebut pada dasarnya menyederhanakan langkah-langkah penyelidikan dan interogasi, menyerahkan semua pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang biasa kepada orang biasa. Setelah itu, mereka akan mengkonfirmasi kejahatan tersebut dan menyusun daftarnya. Penjaga Hawkwolf akan bertanggung jawab untuk membunuh mereka satu persatu. Setiap praktisi Qi adalah seorang ahli yang berdiri di atas segalanya. Mereka memandang umur panjang sebagai tujuan terbesar mereka, dan mereka memperlakukan kultivasi dan berlatih Qi sebagai prioritas nomor satu. Tidak mungkin bagi praktisi Qi manapun menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk berbagai tugas ini. Mereka akan diperintah seperti tentara lain-lain. Jika tidak peduli seberapa besar kesejahteraan penjaga Hawkwolf, mustahil mereka begitu menarik bagi praktisi Qi. Tuan, setelah Anda memilih misi Anda, akan ada dokumen yang dapat Anda rujuk kapan saja. Informasi yang ada di sana sudah merupakan informasi paling detail yang bisa diperoleh informan kita, namun tidak bisa menjamin keakuratannya sepenuhnya. Saya harap Bapak bisa beradaptasi dengan keadaan Pak, petugas itu rutin mengingatkannya. Tentu saja, Li Qingshan menjawab. Dengan pemikiran, daftar hitam itu disusun sesuai kekuatan. Dia melirik nama di bagian paling atas, Zombie Daois, praktisi Qi lapisan ke-6. Dia masuk dalam daftar karena menangkap orang hidup dalam skala besar dan memurnikan mereka menjadi zombie. Dia dinilai sangat berbahaya. Kontribusi menyelesaikan misi sebenarnya sebesar 5.000. Namun, sangat jelas bahwa selain Zuo Zibo dan Komandan Serigala Hitam yang belum pernah menunjukkan dirinya, tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan ini. Tentu saja, Li Qingshan juga memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, dia hanya berhenti sejenak sebelum langsung membalik ke belakang, sampai pada beberapa halaman terakhir. Sebagian besar dari beberapa halaman terakhir daftar hitam tidak lagi mencatat nama orang, melainkan nama geng dan sekte. Di tempat-tempat seperti Benteng Blackwing, satu nama saja tidak lagi cukup bagi penjaga Hawkwolf untuk mengincar mereka. Setelah itu, Li Qingshan memilih misinya. Petugas itu berkata dengan heran, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menerima misi ini? Li Qingshan mengangguk tanpa ragu-ragu. Ambil dokumennya, aku akan berangkat sekarang. Petugas itu segera menyampaikan pesanannya. Tak lama kemudian, petugas lainnya kembali dengan membawa setumpuk dokumen. Banyak dari mereka tampak sangat tua dan mengeluarkan bau berdebu. Jelas sekali, mereka baru saja dibersihkan. Li Qingshan menyimpan semua dokumen itu ke dalam 100 kantong harta karunnya sebelum berbalik dan pergi. Begitu dia keluar, para penjaga serigala hitam berkumpul dengan tergesa-gesa. Misi apa yang dia terima? Setelah itu, mereka saling memandang. Mereka tercengang. Apa yang ingin dilakukan anak itu? Menjunjung keadilan. Berhenti bercanda. Petik 2. Tidak peduli berapa banyak misi yang dia selesaikan, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun tanpa persetujuan Komandan Zuo. Di gedung utama, Zuo Zibo menyesap tehnya dengan santai. Bagaimana kabar anak itu? Ge Jian tersenyum. Anak itu berlarian tanpa tujuan dan mendapat sikap dingin. Itu akhirnya sedikit mengurangi kebenciannya. Zuo Zibo meletakkan cangkir tehnya. Sebelum aku mengambil nyawanya, tidak buruk jika dipusingkan seperti ini. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa menanggungnya. Ge Jian berkata, saya pikir dia harus menanggungnya apapun yang terjadi. Pada saat ini, seorang penjaga serigala hitam bergegas masuk. Komandan, anak itu Li Qingshan telah menerima misi dan meninggalkan gunung. Zuo Zibo berkata, oh, apakah dia berusaha menghindariku? Misi mana yang dia terima? Petik 2. Penjaga serigala hitam berkata, lebih dari 1. Berapa banyak? Penjaga serigala hitam mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menerima 27 misi. Apa? Biarkan saya melihatnya. Zuo Zibo menerima dokumen misi. Ada banyak sekali daftar misi yang telah diterima Li Qingshan, tetapi isi misi tersebut membuatnya terkejut. Bukan karena terlalu sulit, tapi karena terlalu sederhana. Bajak laut dari geng ular air, bandit kuda di lembah rusa raksasa, dan sebagainya adalah misi yang telah dikumpulkan oleh penjaga Hawkwolf selama bertahun-tahun. Mereka bahkan tidak repot-repot menyelesaikannya. Itu karena target dari misi ini semuanya adalah orang-orang biasa di Jianghu. Mereka hanya bisa mendapatkan paling banyak perak dari mereka. Pil dan artefak spiritual tidak mungkin dilakukan, dan karena terlalu sederhana, kontribusi yang mereka berikan sangat rendah. Hanya penjaga serigala hitam yang baru saja bergabung dengan penjaga Hawkwolf yang akan menggunakannya untuk latihan sebelum menolak membuang waktu lagi. Mereka lebih suka berlatih Qi dan berkultivasi di gunung. Sebagai organisasi tingkat terendah di penjaga Hawkwolf, besi hitam kelas 1, mereka semua terdiri dari praktisi Qi. Target utama mereka adalah praktisi Qi seperti mereka.
Adapun orang-orang Jianghu yang berlatih seni bela diri internal dan eksternal, mereka terutama berfungsi sebagai pencegah. Akibatnya, ruang hampa kecil pun tercipta. Kekosongan ini dikenal sebagai Jianghu. Gejian berkata, dengan itu, dia akan punya alasan lain untuk meninggalkan kota Jiaping. Zuo Zibo mendengus. Jika dia bersedia melakukan kerja keras, biarkan saja. Saat ini, Li Qingshan telah meninggalkan gunung. Dia diam-diam memperkirakan akan ada sekitar 1.000 orang setelah menyelesaikan misi ini. Ini adalah tujuan terbesarnya, membantu Little N memulihkan tubuhnya. Demi tujuan ini, dia dapat menunda sementara hal lainnya. Sekarang, dia semakin merasa bahwa bergabung dengan penjaga Hawkwolf adalah pilihan yang sangat tepat. Kalau tidak, apakah dia masih bisa berkeliling menanyakan orang jahat? Dan, jika seorang praktisi Qi membantai orang-orang biasa dalam skala besar, meskipun mereka semua adalah orang jahat, hal itu tetap akan menimbulkan banyak perhatian. Mereka bahkan mungkin masuk daftar hitam dan menentang negara. Sekarang jauh lebih sederhana. Informasi yang diberikan oleh penjaga Hawkwolf sangat rinci. Setiap orang yang bisa masuk ke daftar hitam penjaga Hawkwolf melalui seni bela diri mereka adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan, mereka semua telah menetap di suatu tempat selama bertahun-tahun, jadi sangat mudah untuk menemukannya. Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah menemukan mereka satu persatu yang memiliki izin membunuh. Kemudian dia akan melanjutkan perjalanannya sampai fajar tiba. Li Qingshan meletakkan tangannya di toples di pinggangnya dan berpikir, jangan khawatir, N kecil. Sebentar lagi, Anda akan bisa menghirup udara segar, mencicipi makanan lezat, dan merasakan kehangatan. Anda akan bisa tersenyum seperti anak-anak lainnya. Li Qingshan tidak langsung meninggalkan kota. Sebaliknya, dia berkunjung ke kantor pemerintah terlebih dahulu. Dia ingin menukar beberapa juta tael perak yang dia miliki dengan beberapa pil pengumpul Qi. Dia merasa perjalanan ini akan memakan waktu cukup lama. Lawannya tidak akan membawa ratusan kantong harta karun untuk memberinya pil untuk budidaya. Dia juga menjadi lebih memahami mengapa tidak ada penjaga Hawkwolf yang bersedia membasmi serangga ini. Mata Zhou Wenbin berbinar saat melihat Li Qingshan. Kamu sudah mencapai lapisan kedua. Kemajuanmu jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Li Qingshan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Dengan musuh yang kuat tepat di samping saya jelas tidak boleh gegabah. Zhou Wenbin berkata, selama kamu tahu. Kudengar kamu membunuh Qian Yanyan dalam duel 1 lawan 1. Li Qingshan berkata, itu hanya keberuntungan. Zhou Wenbin berkata, bahkan jika itu adalah keberuntungan, mengalahkan praktisi Qi lapisan kelima sebagai praktisi Qi lapisan kedua masih merupakan pencapaian yang luar biasa. Perlu saya ingatkan kembali bahwa lapisan ke-6 sama sekali berbeda dengan lapisan kelima. Petik 2. Li Qingshan mengangguk. Setelah itu, dia memikirkan berbagai kemampuan Xiao An. Menurut standar praktisi Qi, dia setidaknya berada di lapisan ke-6 atau lebih tinggi. Terlebih lagi, dia secepat kilat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika artefak spiritual tingkat rendah mendarat di tubuhnya, benda-benda itu tidak akan bisa meninggalkan goresan padanya. Dia jauh lebih kuat daripada praktisi Qi lapisan ke-6 biasa. Jika dia benar-benar menghadapi lawan, dia tidak perlu menggunakan tasbih tengkorak sama sekali. Itu adalah pertarungan antara praktisi Qi atau apapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengisi daya dan dengan paksa merobek Qi sejati pelindung mereka, mencungkil hati mereka, dan dia akan menang. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa adalah kemampuan kuat yang sepenuhnya melampaui dunia ini. Semakin tinggi seseorang mengolahnya, semakin besar pula kekuatannya. Zhou Wenbin berkata, meskipun sekte tersebut telah mengusir Zhao Liangqing, mereka telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Mereka mungkin telah menargetkan Anda. Orang-orang sekte mungkin tidak memiliki keraguan atas apa yang mereka lakukan, jadi Anda harus berhati-hati. Li Qingshan berkata, terima kasih atas peringatan Anda, Tuan. Saya akan berhati-hati. Sekte tersebut telah kehilangan properti mereka di kota Jiaping, dan mereka juga telah kehilangan seorang ahli yang akan menerobos ke lapisan ke-6 praktisi Qi, jadi reaksi seperti ini sudah diduga. Zhou Wenbin berkata, memperjuangkan kesetiaan sesaat tidak ada gunanya. Mengapa kamu tidak mendengarkanku dan pergi ke 100 aliran pemikiran untuk berkultivasi sebentar dan menghindarinya untuk sementara waktu? Ketika kamu sudah matang sepenuhnya, apakah kamu perlu takut pada Zuo Zibo belaka? Cek. Subscribe channel, like dan komentar.